Part 90 Bintang Purba. Dengan suara serak, cerita novel fiksi bela diri dan kultivasi berlanjut. Ketika 10.000 lentera darah tempat petualang Dewa Bumi Atas berada akhirnya berhenti. Wajah petualang Dewa Bumi Atas menjadi cerah, apakah pintu keluarnya ada di sini? Saat berikutnya, petualang Dewa Bumi Atas merasakan gaya tolak yang sangat besar di 10.000 lentera darah yang langsung mendorongnya keluar. Pada saat tolakan itu, petualang Dewa Bumi Atas berteriak dalam hatinya, berhasil, aku yang pertama. Aku mungkin orang pertama yang tiba. Matanya kemudian melihat ke depan. Kemudian, dia melihat langsung bahwa pintu keluar luar angkasa yang besar muncul di depannya. Itu, aku khawatir, adalah pintu keluar untuk meninggalkan Gunung Tianshan. Petualang itu juga melihat bahwa di sebelah pintu keluar, memang ada 5 kolam dewa dengan cahaya dewa yang bersinar, kolam transformasi dewa yang dapat membuat terobosan besar di alam semesta. Ketika melihat kelima kolam transformasi dewa, senyum bahagia petualang itu langsung membeku. Ye Sen, kakak senior Ye Sen. Alasan mengapa senyum petualang itu membeku adalah karena dia pikir dia adalah orang pertama yang tiba, tetapi dia benar-benar melihat sosok yang sangat dikenalnya di kolam transformasi dewa, sosok Ye Sen yang sedang berlatih dengan mata tertutup. Kakak senior Ye Sen, kamu benar-benar mencapai pintu keluar lebih cepat dariku. Petualang Dewa Bumi tingkat atas itu tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah kakak senior Ye Sen juga menemukan objek pembunuh yang sangat sederhana sepertiku? Petualang Dewa Bumi tingkat atas itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Ye Sen, objek pembunuh tingkat apa yang dihadapi Ye Sen. Tetapi saat berikutnya, petualang Dewa Bumi tingkat atas itu melepaskan ide ini. Karena dia secara langsung melihat bahwa di luar kolam transformasi dewa tempat Ye Sen berada, sebuah tirai cahaya muncul, dan tirai cahaya itu menunjukkan hasil pembunuhan 10.000 lentera darah milik Ye Sen. Ye Sen, di dalam lentera 10.000 darah, membunuh 5 kelompok makhluk pembunuh, dengan total, 89 makhluk pembunuh di tingkat menengah Dewa Surgawi, 56 makhluk pembunuh di tingkat atas Dewa Surgawi, 28 makhluk pembunuh di tingkat bawah Dewa Abadi, 16 makhluk pembunuh di tingkat menengah Dewa Abadi, dan 3 makhluk pembunuh di tingkat atas Dewa Abadi. Makhluk pembunuh tingkat Dewa Abadi tingkat atas. 3. Ketika melihat hasil pembunuhan Ye Sen, petualang Dewa Duniawi tingkat atas itu benar-benar tercengang. Baru setelah puluhan napas kemudian dia kembali sadar. Kali ini, petualang Dewa Duniawi tingkat atas itu sama sekali tidak berani mengganggu Ye Sen, dan bahkan pikiran untuk bertanya kepada Ye Sen tentang petualangannya telah lama menghilang. Bercanda, dia bahkan dapat membunuh makhluk pembunuh di tingkat atas Dewa Abadi. Beraninya dia mengganggu kakak senior seperti Ye Sen. Bahkan pikirannya sebelumnya ingin bersaing dengan Ye Sen, sekarang tampaknya dia sendiri menganggapnya konyol. Akhirnya, setelah petualang itu menghela napas dalam-dalam, dia mengikuti petunjuk cahaya ilahi dan menemukan kolam transformasi dewa peringkat kedua di antara 5 kolam transformasi dewa. Dia terbang ke dalamnya dan memasuki kondisi kultivasi seperti Ye Sen. Tidak lama kemudian, petualang ketiga tiba dengan sukses. Ketika petualang itu melihat bahwa Ye Sen dan Dewa Bumi tingkat atas telah tiba lebih awal darinya, petualang ketiga juga terkejut. Ketika dia melihat hasil pembunuhan dari 2 orang yang ditampilkan di layar cahaya di luar kolam transformasi dewa tempat Ye Sen dan Dewa Bumi tingkat atas berada. Hasil pembunuhan Dewa Bumi tingkat atas tersebut langsung membuat petualang ketiga iri dengan keberuntungannya. Dan hasil pembunuhan Ye Sen sekali lagi mengejutkan petualang ketiga untuk waktu yang lama. Petualang keempat, kelima, keenam terus datang ke pintu keluar. Setelah melihat hasil pertarungan orang-orang yang menerobos pintu keluar lebih awal dari mereka, para petualang yang datang kemudian semuanya mengeluarkan suara kaget atau desahan. Orang-orang yang berhasil mencapai 5 besar juga terbang ke 5 kolam transformasi dewa satu per satu untuk berlatih. Orang keenam yang datang sangat kesal ketika dia melihat ada orang di 5 kolam transformasi dewa. Dia tinggal selangkah lagi untuk mencapai 5 besar. Namun, dia akhirnya bisa menerima hasil ini. Karena, meskipun dia gagal mencapai 5 besar, dia tetap berada di 30 besar. Kali ini dia akhirnya bisa meninggalkan Gunung Tianshan tanpa bahaya dan dengan panen yang besar. Selain itu, meskipun dia tidak bisa memasuki kolam transformasi dewa yang lebih ajaib, berada di 30 besar juga memberinya kesempatan untuk menaikkan wilayahnya 1 tingkat.
Ketika dia tiba di pintu keluar untuk keenam kalinya, cahaya ilahi turun langsung padanya. Hanya beberapa saat kemudian, petualang ini menerobos dari tingkat tengah alam Dewa Bumi ke tingkat atas alam Dewa Bumi. Dia hanya perlu menunggu pintu keluar terakhir terbuka, sehingga dia bisa meninggalkan Gunung Tianshan dengan hasil menaikkan wilayahnya 3 tingkat dan memanen harta yang tak terhitung jumlahnya. Di kolam transformasi dewa peringkat pertama tempat Ye Shen berada. Saat ini, Ye Shen tidak tahu berapa banyak orang di belakangnya yang akan segera mencapai pintu keluar. Dia bahkan tidak menyadari Dewa Bumi tingkat atas kedua yang tiba di pintu keluar di belakangnya. Karena, begitu dia memasuki kolam transformasi dewa, Ye Shen merasakan bahwa kolam transformasi dewa secara langsung menghasilkan semacam kekuatan isolasi, melindunginya di dalam dan mengisolasi pikiran ilahinya dari luar. Ye Shen sama sekali tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar. Dia hanya bisa merasakan kekuatan sumber kehidupan yang melonjak dan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya di kolam transformasi dewa mengalir ke dalam badannya. Dalam situasi ini, Ye Shen tidak peduli dengan hal lain. Dia tahu bahwa dia hanya punya waktu 1 bulan untuk menyerap kekayaan dari kolam transformasi dewa pertama ini. Dia harus memanfaatkan semua waktu untuk menyerap kekuatan di dalam. Di Gunung Tianshan, telah mencapai tahap lari cepat terakhir, dan ini adalah waktu hitung mundur untuk meninggalkan Gunung Tianshan. Pada saat ini, para penguasa yang telah memimpin 530.000 petualang dari 5 kerajaan dewa utama ke Gunung Tianshan juga merasa gugup. Aku ingin tahu apa hasil dari petualangan orang-orang kecil itu. Meskipun sebagian besar dari mereka akan binasa, mereka yang dapat bertahan hidup pasti akan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Seorang penguasa kerajaan ilahi lancang berkata. Seorang penguasa kerajaan ilahi Qianjue juga memiliki mata yang cerah. Saya tidak peduli dengan orang lain, tetapi Huasuelian dari kerajaan ilahi kita adalah orang yang paling saya optimis tentang kali ini. Dia sudah sangat kuat. Jika dia dapat berhasil mencapai Dewa Bumi tingkat tinggi atau bahkan Dewa Langit dalam satu gerakan di Gunung Tianshan, itu akan menjadi berkah yang besar bagi kerajaan ilahi Qianjue kita. Lagi pula, jika Anda berlatih di luar selama ratusan, ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, Anda mungkin tidak dapat berlatih ke alam Dewa Langit, tetapi di Gunung Tianshan, selama Anda memiliki keberuntungan, itu akan menjadi masalah sesaat. Ketika penguasa kerajaan 1000 mutlak berbicara, 2 penguasa kerajaan 1000 mutlak lainnya juga mengangguk berulang kali. Pada saat ini, 3 penguasa yang dipimpin oleh kerajaan gurun salju berkata dengan tenang, "Jangan khawatir. Apakah itu Huasuelian atau Lin San, dan Sima Liao dari kerajaan kita, mereka sangat kuat dan pada dasarnya tidak akan ada masalah. Kita hanya perlu menunggu mereka keluar. Kita juga menantikan sejauh mana Sima Liao dari kerajaan kita dapat meningkat kali ini. Jika tingkat peningkatannya sangat besar, kita harus melatihnya lebih lanjut. Dalam beberapa tahun, pertempuran jenius domain bintang masih menunggunya untuk mewakili kerajaan gurun salju kita. Kerajaan gurun salju, kerajaan 1000 mutlak, dan kerajaan gunung naga hitam adalah 3 kerajaan yang relatif kuat di antara 5 kerajaan kali ini." Mendengar kata-kata dari 3 penguasa kerajaan gurun salju, para penguasa kerajaan lancang yang lebih lemah semuanya memuji mereka. Para murid tinggi kerajaan gurun salju seharusnya baik-baik saja. Pujian ini membuat 3 penguasa yang memimpin kerajaan gurun salju tersenyum. Pada saat ini, di antara para penguasa terkemuka kerajaan ilahi Gunung Wanmu, Tuan Tianmei dan Tuan Jialan sama-sama mengerutkan kening. Tidak seperti para penguasa terkemuka kerajaan ilahi lainnya, para penguasa itu berharap agar Raja Dewa kerajaan ilahi mereka akan kembali dengan keberuntungan besar, tetapi mereka tidak terlalu peduli apakah mereka akan binasa. Bagaimanapun, ada banyak Raja Dewa di kerajaan ilahi, dan kecuali beberapa yang teratas, yang lainnya tidak ada di mata tokoh-tokoh tingkat penguasa. Tuan Tianmei dan Tuan Jialan berada dalam suasana hati yang sama sekali berbeda. Di antara para petualang kali ini, ada Ye Shen, yang sangat mereka sayangi. Tuan Tianmei dipercayakan oleh Raja Beijun untuk menjaga Ye Shen, dan Tuan Jialan juga dipercayakan oleh Tuan Sue Shen. Tentu saja, kedua penguasa itu tidak ingin Ye Shen mendapat masalah. Meskipun mereka tahu bahwa Ye Shen sangat kuat, mereka tidak bisa melepaskannya sampai para petualang keluar dari Gunung Tianshan. Tentu saja, bukan hanya para penguasa yang menjaga di luar Gunung Tianshan yang khawatir tentang para petualang.
Beberapa orang di berbagai kerajaan juga sedang menunggu akhir dari ekspedisi ke Gunung Dewa Surgawi ini. Di wilayah Bintang Binatang Buas, Alam Kaisar Es, di Istana Misterius Ungu tempat Jiang Yao dan Long Li berada. Jiang Yao, yang telah berlatih keras, sama sekali tidak dapat tenang dan berlatih selama periode ini. Saudari Long Li berkata bahwa Ye Shen harus menyelesaikan 3 persyaratan dari 2 guru besar. Periode waktu ini adalah waktu baginya untuk menyelesaikan persyaratan kedua, untuk menerobos Gunung Dewa Surgawi. Ye Shen, kamu pasti akan berhasil. Istana Misterius Ungu ini hanya dapat digunakan untuk berlatih, dan kamu tidak dapat pergi sebelum menyelesaikan misi latihan, jika tidak, aku pasti akan menemukanmu. Ye Shen, paling lama dalam beberapa tahun, aku pasti akan bisa keluar. Jiang Yao berlatih di anak tangga yang tak terhitung jumlahnya di Istana Misterius Ungu. Di bawah, gadis kecil Long Li juga sedang dalam keadaan kesurupan saat ini. Dalam benaknya, sosok yang ingin dia lupakan tetapi tidak dapat dilupakan melayang di benaknya. Ye Shen, aku percaya padamu, Gunung Dewa Surgawi tidak akan menyulitkanmu. Long Li terpejam cukup lama, dan akhirnya mengepalkan tangan kecilnya. Kerajaan Gunung Naga Hitam adalah kerajaan yang tidak jauh dari kerajaan Gunung Wanwu. Kota Dewa Embun Beku adalah kota dewa biasa di wilayah utara negara Dewa Gunung Naga Hitam. Keluarga Lin adalah keluarga biasa di kota Dewa Embun Beku, yang orang terkuatnya hanya berada di tingkat menengah alam Dewa Bumi. Namun, keluarga Lin di kota Dewa Embun Beku terkenal di kota dewa ini. Pertama, keluarga Lin melahirkan seorang jenius bernama Lin San, yang langsung memasuki Istana Naga Hitam paling terkenal di negara Dewa Gunung Naga Hitam untuk berlatih dan menjadi salah satu muridnya. Sangat jarang dalam sejarah kota Dewa Embun Beku bahwa seorang murid yang dapat memasuki Istana Naga Hitam dapat muncul dari kota dewa biasa seperti kota Dewa Embun Beku. Hal ini secara langsung membuat banyak prajurit di kota Dewa Embun Beku menghormati keluarga Lin. Alasan lain mengapa keluarga Lin terkenal adalah karena ada seorang gadis yang menakjubkan di keluarga Lin, yang juga seorang jenius tak tertandingi yang pernah mengejutkan seluruh kota Dewa Es dan bakatnya tidak kalah dari Lin San. Gadis itu adalah saudara perempuan Lin San, bernama Lin Feier. Yang membuat banyak prajurit di kota Dewa Es merasa kasihan adalah bahwa Lin Feier menderita penyakit serius beberapa tahun yang lalu. Dikatakan bahwa kultivasinya telah mandek dan bahkan wilayahnya telah menurun. Awalnya, Lin Feier mungkin telah menjadi Lin San kedua dan memasuki Istana Naga Hitam, tetapi sekarang, pada dasarnya tidak ada harapan. Kota Dewa Es, keluarga Lin. Pada saat ini, di sebuah rumah di rumah bagian dalam, seorang gadis berusia sekitar 16 tahun, dengan penampilan yang sangat cantik, sedang berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Di sampingnya, ada juga ayah dan ibunya. Feier, bagaimana perasaanmu? Kamu harus bertahan. Saner akan segera kembali, dan dia pasti akan membantumu mendapatkan ramuan untuk mengobati racun dingin. Kedua orang tua itu menatap gadis yang tampak lesu itu, wajah mereka penuh dengan kekhawatiran. Pada saat ini, gadis itu menggelengkan kepalanya kepada orang tuanya, "Ayah, Ibu, aku hanya berharap adikku akan kembali dengan selamat. Mengenai penyakitku, aku tahu bahwa aku takut tidak ada obatnya." Gadis bodoh, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Mendengar kata-kata gadis itu yang merusiak diri sendiri, kedua lelaki tua itu tampak semakin panik. "Kakakmu adalah murid Istana Dewa. Dia bilang dia bisa menyelamatkanmu, dia pasti akan menyelamatkanmu." Melihat kepanikan orang tuanya, gadis itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia berhenti berbicara dengan kedua lelaki tua itu untuk khawatir. Namun, gadis itu bergumam dalam hatinya, "Awalnya aku percaya bahwa kakakku bisa menyelamatkanku. Tetapi akhir-akhir ini, daun kristal es itu semakin menunjukkan tanda-tanda akan melahap hidupku. Kakakku berkata dia akan mencari pil untuk menekan racun dingin untukku. Tetapi aku khawatir itu tidak dapat mengatasi daun kristal es ini." Sementara gadis itu berbicara, melihat jauh ke dalam lautan ki gadis itu, Anda dapat melihat bahwa daun berwarna es dan salju yang memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan mengambang di lautan ki gadis itu. Pada saat ini, lautan ki gadis itu jauh lebih lemah, tetapi daun berwarna es dan salju ini menjadi semakin penuh vitalitas. Ketika keluarga Lin diselimuti awan kesedihan karena penyakit gadis itu, keluarga lain di kota Dewa Es, keluarga Zuo,
yang juga merupakan keluarga pertama di kota Dewa Es, memiliki seorang pemuda dengan kehormatan Dewa Surgawi, yang melihat ke arah keluarga Lin. Di sebelahnya, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan kehormatan Dewa Abadi. Pemuda itu mengalihkan pandangannya dari keluarga Lin dan menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu, berkata, "Tuan Xuan, dalam beberapa hari, saya akan meminta Anda untuk membantu saya menyelamatkan Lin Feier sekali." Mendengar kata-kata pemuda itu, lelaki tua berjubah abu-abu itu mengangguk dan tersenyum. "Suoyan, Anda sangat peduli dengan gadis kecil keluarga Lin. Anda bahkan bergegas kembali ke kota Dewa Es dari tanah suci pelatihan Laut Suan Hitam. Saya mendengar bahwa gadis kecil itu sangat cantik. Anda tertarik padanya, kan? Selain itu, ada berita dari keluarga Lin bahwa si jenius bernama Lin San dari keluarga Lin telah pergi ke Gunung Dewa Surgawi. Kemungkinan besar dia bisa menemukan obat untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Saat itu, mungkin aku tidak perlu melakukan apapun agar kondisinya membaik." Kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu membuat mata pemuda itu berbinar. Dia menggelengkan kepalanya, meskipun Gunung Dewa Surgawi itu ajaib, kecil kemungkinan Lin San akan menemukan obat untuk menyembuhkan Lin Feier. Selama ada sedikit kemungkinan dia tidak bisa diselamatkan, Tuan Xuan akan membantuku. Sambil berbicara, pemuda itu menatap langsung ke buah kristal es di dalam harta karun penyimpanannya. Pemuda itu tersenyum dingin dalam hatinya, "Tuan Xuan mengira aku tertarik pada Lin Feier, tetapi dia tidak tahu bahwa perawatanku padanya sangat berguna. Selama aku bisa mendapatkan kepercayaan Lin Feier, semuanya akan berada di bawah kendaliku." Sambil mensibir dalam hatinya, jejak keserakahan dan mata berapi-api melintas di kedalaman mata pemuda itu yang sulit dideteksi. Gunung Tianshan, lantai 4. Hari untuk meninggialkan Gunung Tianshan semakin dekat. Ye Sen, yang sedang duduk bersila di kolam Hua Sen, masih belum terbang keluar dari sana. Saat ini, sudah hari ke-27 Ye Sen memasuki kolam Hua Sen. Selama 27 hari kultivasi, 4 orang lainnya di kolam transformasi dewa di dekatnya telah meningkatkan alam mereka setidaknya 2 tingkat, dan beberapa bahkan 3 tingkat, dan telah secara langsung memengaruhi alam dewa surgawi atas. Jelas, mampu memasuki kolam transformasi dewa, tempat ajaib yang sangat membantu alam, untuk berkultivasi, ke-4 orang ini telah memperoleh banyak hal. Namun, melihat Ye Sen, jika seseorang dapat melihat alam Ye Sen, mereka akan terkejut. Saat ini, Ye Sen hanya meningkat dari alam Raja Dewa Tengah ke alam Raja Dewa Atas, dan alamnya hanya meningkat 1 tingkat. Anda tahu, Ye Sen memasuki yang paling berharga dari 5 kolam transformasi dewa. Dan Ye Sen juga orang yang paling berbakat di antara kelima orang itu. Akibatnya, terobosan ranahnya lebih rendah daripada yang lain, yang merupakan hal yang sangat mengejutkan. Melihat Ye Sen sendiri, dapat dilihat bahwa Ye Sen, yang tenggelam dalam kultivasi, sama sekali tidak berkecil hati karena ranahnya hanya menembus 1 level, tetapi malah menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Raja Dewa Atas. Kali ini, di Gunung Tianshan, saya berhasil menerobos ke ranah Raja Dewa Atas, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Namun, saya tidak menyangka bahwa kolam transformasi dewa ini dapat memberi saya keuntungan yang lebih besar. Pada saat ini, Menara Dewa Bintang di badan Ye Sen, yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun, bahkan para dewa yang duduk di Gunung Tianshan, tidak dapat mendeteksi, mengalami sedikit perubahan selama 27 hari latihan Ye Sen. Di masa lalu, Ye Sen hanya dapat memasuki Menara Dewa Bintang ketika berlatih seni bintang purba. Dan setelah memasuki Menara Dewa Bintang, Ye Sen hanya memahami seni bintang purba di dalamnya, tetapi tidak pernah berinteraksi dengan Menara Dewa Bintang dengan cara lain. Namun, setelah berlatih di kolam transformasi dewa beberapa hari ini, Ye Sen merasa bahwa ia tampaknya secara bertahap merasakan kekuatan senjata ilahi yang dimiliki Menara Dewa Bintang. Bahkan sekarang, Ye Sen sudah dapat menggunakan kekuatan pertama Menara Dewa Bintang, kekuatan penyimpanan ruang. Ye Sen dapat langsung memasukkan harta karunnya ke dalam 5 lapisan pertama Menara Dewa Bintang yang telah dimasukinya sebelumnya. Perubahan ini benar-benar mengejutkan Ye Sen. Anda tahu, artefak misterius Menara Dewa Bintang, Ye Sen tahu, mungkin merupakan artefak Suantian yang melampaui level dewa, dan artefak Jitian level penguasa tertinggi, yang pasti merupakan artefak khusus dengan level yang sangat tinggi di alam semesta. Dalam hal ini,
Mampu mengendalikan sebagian kekuatan artefak khusus ini tentu saja merupakan sesuatu yang bahkan tidak dapat dipikirkan oleh Ye Shen. Asal-usul kehidupan. Pasti peningkatan asal-usul kehidupan yang telah mengubah penguasaanku atas menara Dewa Bintang. Mata Ye Shen mengikuti dan melihat ke kolam transformasi dewa tempat ia berada. Dapat dilihat bahwa cairan suci di kolam transformasi dewa telah menjadi jauh lebih ringan saat ini, dan kekuatan suci cairan suci di dalamnya telah diserap oleh Ye Shen lebih dari 90%. 90%. Ini hanyalah angka yang luar biasa. Anda tahu, di 4 kolam transformasi dewa lainnya di sebelah mereka, keempat petualang yang mengalami terobosan besar di alam mereka hanya menyerap kurang dari 1/1000 cairan suci dan kekuatan suci dari kolam transformasi dewa, dan alam mereka mengalami terobosan besar. Ye Shen benar-benar menyerap lebih dari 90% cairan suci dan kekuatan suci. Hanya sebagian kecil dari cairan suci dan kekuatan suci yang saya serap diubah menjadi terobosan alam saya, dan sisanya, semua cairan suci dan kekuatan suci diubah menjadi hal-hal yang meningkatkan sumber kehidupan saya. Dengan begitu banyak cairan suci dan kekuatan suci, aku telah menguasai kekuatan penyimpanan paling dasar dari menara Dewa Bintang. Apakah itu berarti bahwa jika aku ingin mengendalikan lebih banyak kekuatan dari artefak yang kuat dan istimewa seperti menara Dewa Bintang, aku harus terus menemukan hal-hal yang meningkatkan sumber kehidupanku? Memikirkan hal ini, mata Ye Shen bersinar terang. Jika dia benar-benar menemukan cara untuk mengendalikan menara Dewa Bintang, jika dia benar-benar dapat mengendalikan 1 atau 2 kekuatan suci mengerikan dari menara Dewa Bintang, itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa bagi Ye Shen. Bagaimanapun, seni bintang purba di menara Dewa Bintang saja sudah membuat Ye Shen benar-benar menyadari kekuatan tokoh-tokoh tingkat penguasa bintang. Begitu dia bisa mengendalikan menara Dewa Bintang itu sendiri, yang setara dengan seni bintang purba, itu pasti akan memberikan manfaat yang tak terbayangkan bagi kekuatan tempur Ye Shen. Setelah berpikir sejenak, Ye Shen menjadi tenang dan mulai menyerap cairan suci dan kekuatan suci dari kolam transformasi dewa. Dalam sekejap mata, 3 hari terakhir berlalu dengan tenang. Waktu petualangan 1 bulan di lantai 4 Gunung Tianshan secara resmi berakhir. Waktu petualangan 1 tahun di seluruh Gunung Tianshan juga berakhir sepenuhnya. Ketika momen akhir ini tiba, Ye Shen dan 5 orang lainnya yang masih berada di kolam transformasi dewa langsung diusir oleh suatu kekuatan dan terbang keluar dari kolam transformasi dewa pada saat yang sama. Kelima orang yang terbang itu juga langsung menarik perhatian lebih dari 100 petualang yang telah mencapai pintu keluar. Ketika mereka melihat 5 orang yang memasuki kolam transformasi dewa, 2 di antaranya telah berubah menjadi dewa surgawi tingkat atas, 1 menjadi dewa surgawi tingkat menengah, dan 1 menjadi dewa surgawi tingkat bawah. 4 dewa surgawi muncul sekaligus, yang membuat semua orang di lapangan iri pada keempat orang ini secara ekstrim. Pada saat yang sama, orang-orang ini lebih memperhatikan Ye Shen. Pada saat ini, alam Ye Shen tidak sebaik 4 orang lainnya yang terbang keluar dari kolam transformasi dewa di sampingnya, hanya di tingkat atas Raja Dewa. Namun, semua orang merasakan aura transenden dari Ye Shen. Seolah-olah dia telah melampaui aura semua orang di lapangan. Meskipun aura ini dengan cepat menghilang ke dalam badan Ye Shen saat dia terbang keluar dari kolam transformasi dewa, sekilas perasaan ini membuat semua orang tahu bahwa meskipun alam Ye Shen belum membuat terobosan besar, keuntungannya yang sebenarnya mungkin lebih besar daripada orang-orang di sekitarnya. Saudara Ye Shen, Saudara Ye Shen. Pada saat ini, 4 dewa surgawi lainnya di samping Ye Shen menatap Ye Shen dengan kaget. Mereka adalah orang-orang yang memasuki Gunung Dewa Surgawi bersama Ye Shen. Meskipun mereka telah menjadi Dewa Surgawi, mereka masih dengan hormat memanggil Ye Shen saudara dan tidak berani bersikap sombong di depan Ye Shen. Karena keempat orang ini menemukan bahwa ada yang salah dengan kolam transformasi dewa tempat Ye Shen berada. Setelah mereka berempat terbang keluar dari kolam transformasi dewa, keempat kolam transformasi dewa itu masih bersinar dengan cahaya ilahi. Jelas, 1/1000 kekuatan ilahi yang mereka tarik dari mereka sama sekali tidak berpengaruh pada kolam transformasi dewa. Namun, keempat orang itu melihat bahwa kolam transformasi dewa tempat Ye Shen berada, cairan ilahi dan kekuatan ilahi hampir menghilang hingga 99%. Ini berarti bahwa Ye Shen telah menyerap 99% cairan ilahi dan kekuatan ilahi di kolam transformasi dewa. Pikirkanlah,
Kolam transformasi dewa yang dimasuki Ye Zhen adalah kolam transformasi dewa peringkat pertama yang lebih berharga daripada kolam transformasi dewa milik mereka berempat. Dalam hal ini, Ye Zhen dapat menyerap 99% cairan ilahi dan kekuatan ilahi di dalamnya. Ini benar-benar hal yang mencengangkan bagi keempat orang itu. Mereka menyerap cairan ilahi yang lebih lemah dan kekuatan ilahi 1/1000, dan ranah mereka menerobos ke titik seperti itu. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Ye Zhen menyerap begitu banyak cairan ilahi dan kekuatan ilahi, dan ranahnya hanya menerobos 1 tingkat. Kekuatan yang tersisa berubah menjadi apa? Mungkinkah aura transenden yang melintas di badan kakak senior Ye Zhen tadi berubah dari kekuatan yang lebih suci di kolam transformasi dewa? Aku belum pernah merasakan aura transenden seperti ini pada banyak penguasa. Sepertinya itu adalah napas asal mula kehidupan, dan sepertinya itu adalah aura tingkat tinggi yang tidak termasuk dalam alam semesta ini. Keempat orang itu berspekulasi dalam hati mereka. Di tengah diskusi, Ye Zhen mengangguk kepada keempat orang di sampingnya, lalu melihat yang lain yang datang ke pintu keluar. Di antara kerumunan, Ye Zhen melihat Hua Suelian dan Kaisar Purba dari klan Yan. Rekan Taois Hua Suelian, Kaisar Purba Senior, apakah kalian berhasil masuk ke 30 besar? Ye Zhen bertanya kepada keduanya. Meskipun ada lebih dari 100 orang yang datang ke pintu keluar, hanya 30 besar yang bisa meninggalkan Gunung Tianshan, yang membuat Ye Zhen sangat khawatir apakah keduanya bisa meninggalkan Gunung Tianshan. Namun, senyum di wajah kedua orang itu membuat Ye Zhen merasa lega. Hua Suelian tersenyum dan berkata, "Saudara Ye Zhen, saya orang ketujuh yang datang ke pintu keluar. Meskipun sangat disayangkan saya tidak memasuki kolam transformasi dewa, saya telah memperoleh kualifikasi untuk meninggalkan Gunung Tianshan." Kaisar Purba klan Yan juga menghela napas lega dan berkata, "Ye Zhen, saya sangat beruntung kali ini. Saya orang ke-29 yang datang ke pintu keluar. Untungnya, makhluk pembunuh di 10,000 Blood Lantern yang saya temui tidak kuat, jika tidak, saya khawatir saya akan terjebak di Gunung Tianshan selamanya." Hua Suelian dan Kaisar Purba klan Yan berhasil memperoleh kualifikasi untuk meninggalkan Gunung Tianshan. Selain itu, 28 orang termasuk Ye Zhen dapat meninggalkan Gunung Tianshan. Namun, 80 orang yang tersisa tidak seberuntung itu. Saat ini, mereka semua sangat tertekan. Meskipun mereka berhasil lulus ujian 10,000 Blood Lantern dan tidak mati dalam 10,000 Blood Lantern, mereka gagal memenangkan 30 tempat untuk meninggalkan Gunung Tianshan, dan mereka tetap menjadi pecundang terakhir. Mereka juga mencoba untuk bergegas ke pintu keluar. Namun, kekuatan pintu keluar yang dahsyat itu langsung mendorong mereka kembali ke Gunung Tianshan. Orang-orang ini tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan Gunung Tianshan lagi. Saya khawatir mereka akan segera berubah menjadi tulang kering dan mati di Gunung Tianshan. Melihat ekspresi tertekan dan putus asa orang-orang ini, Ye Zhen juga menghela nafas. Gunung Tianshan, ada peluang besar. 30 orang yang berhasil pergi semuanya telah memperoleh banyak hal. Baik itu peningkatan wilayah atau perolehan harta karun, tingkat peningkatan dalam 1 tahun benar-benar luar biasa. Demikian pula, Gunung Tianshan juga memiliki pembunuhan yang hebat. Ye Zhen teringat ketika mereka pertama kali memasuki Gunung Tianshan, total 530.000 orang masuk. Namun, banyak orang meninggal saat menghadapi para pembunuh berdarah di tingkat pertama Gunung Tianshan, dan banyak orang meninggal saat menghadapi lautan angin dan kabut di tingkat kedua. Ada juga orang-orang kuat seperti Lin San dan Mu Qingsui yang terjebak dalam labirin tambang ungu. Dalam dunia gua hidup dan mati di tingkat ketiga Gunung Tianshan dan ujian 10.000 lentera darah di tingkat keempat, banyak petualang juga tersingkir. Ini adalah kompetisi yang kejam. Gunung Tianshan memberi kesempatan besar, tetapi pada akhirnya, hanya sejumlah kecil orang yang dapat memanfaatkannya sendiri. Kebanyakan orang telah menjadi umpan meriam. Saya berharap tidak akan ada hari di mana saya akan menjadi tembakan meriam. Ye Zhen mendesah dalam hatinya. Meskipun dia berhasil keluar dari Gunung Tianshan kali ini, krisis buah kematian dan 3 susunan pembunuh bawah laut juga membuat Ye Zhen merasakan urgensi. Ye Zhen menyadari bahwa hanya dengan menjadi lebih kuat dia tidak bisa menjadi kelompok orang berikutnya yang jatuh seperti Gunung Tianshan di masa depan. Ketika Ye Zhen mendesah dalam hatinya, pintu keluar Gunung Tianshan akhirnya memancarkan semburan cahaya ilahi.
Cahaya ilahi ini tampaknya memiliki spiritualitas yang tidak dapat dijelaskan, menyelimuti Ye Zhen dan 30 orang pertama yang mencapai pintu keluar. Akhirnya, mereka semua menuju pintu keluar. Ye Zhen hanya sempat melihat sekilas para petualang yang tidak bisa pergi, lalu dia, bersama dengan Hua Suelian, Kaisar Purba klan Yan dan yang lainnya, meninggalkan Gunung Tianshan sepenuhnya. Mereka keluar. Begitu Ye Zhen meninggalkan Gunung Tianshan, dia mendengar suara para pemimpin dari 5 kerajaan besar yang menunggu di luar, dan melihat semua pemimpin itu terbang ke arah mereka. Ye Zhen juga mendengar suara Tuan Jialan dan Tuan Tianmei, dan melihat ekspresi gembira dari kedua tuan itu. Ye Zhen, aku senang kau baik-baik saja, Tuan Jialan terbang di depan Ye Zhen dalam sekejap dan menatapnya dari atas ke bawah. Tuan Tianmei juga melihat ke arah Ye Zhen dan tersenyum dalam hatinya, menjadi Raja Dewa tingkat atas. Dan menurutku tingkat kehidupan telah berubah. Ya, di Gunung Tianshan, tidak perlu terlalu banyak meningkatkan alam, tetapi caranya lebih penting. Ketika Lier berada di Gunung Tianshan, dia hanya naik ke alam Raja Dewa tingkat atas, tetapi perolehannya jauh lebih banyak daripada mereka yang naik ke alam Dewa Tianshan. Melihat Ye Zhen keluar dengan selamat, kedua dewa yang diminta oleh Raja Beijun dan Dewa Suesen untuk menjaga Ye Zhen merasa sangat lega. Mereka menoleh untuk melihat petualang lain yang keluar dengan selamat dari kerajaan ilahi Gunung Wanmu dan berbicara kepada mereka. Pada saat ini, kerumunan dari 4 kerajaan ilahi lainnya mendengar suara-suara yang tidak dapat dipercaya. Mengapa Sima Liao tidak keluar? Pada saat ini, 3 dewa terkemuka dari kerajaan ilahi Suemo benar-benar tidak dapat dipercaya. Mereka mengira Sima Liao, yang memiliki harapan terbaik untuk keluar dari Gunung Tianshan, tidak keluar, yang membuat ketiga orang itu merasa seperti palu berat yang menghantam hati mereka. Mereka tidak menyesal kehilangan Raja Dewa lainnya, tetapi mereka sama sekali tidak mau kehilangan seorang jenius seperti Sima Liao. 3 dewa kerajaan Gunung Naga Hitam di sisi lain juga berseru, Lin San juga tidak keluar. Bagaimana dia bisa terjebak di Gunung Dewa Surgawi? Apakah dia mengalami krisis yang tidak terduga? Pada saat itu, 3 tokoh terkenal dari 4 kerajaan lainnya, Lin San, Sima Liao dan Hua Suelian, hanya Hua Suelian yang kembali dengan selamat. Akhir cerita ini membuat para penguasa dari 4 kerajaan lainnya sedikit tidak percaya. Di masa lalu, kekuatan tempur tingkat tertinggi tidak menjatuhkan begitu banyak orang. Beberapa penguasa bertanya kepada para dewa yang keluar dengan selamat di kerajaan mereka tentang apa yang terjadi di Gunung Dewa Surgawi. Ketika mereka mendengar bahwa Lin San dan Sima Liao menghilang bersama Ye Zhen, dan hanya Ye Zhen yang keluar pada akhirnya, mengenai apa yang terjadi, para dewa lainnya tidak tahu. 3 penguasa kerajaan Dewa Gurun Salju segera menatap Ye Zhen. Salah satu dari penguasa bintang 9 tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kepada Ye Zhen, Ye Zhen, ceritakan kepada kami semua tentang krisis yang kamu dan Sima Liao alami. Jangan sembunyikan apapun. Nada memerintah dari 3 penguasa membuat Ye Zhen mengangkat alisnya. Namun, sebelum Ye Zhen berbicara, Tuan Tianmei dan Tuan Jialan berdiri di depan Ye Zhen dan menatap ketiga tuan kerajaan Dewa Gurun Salju. Kenapa, kalian bertiga Taois akan memaksa mereka untuk bertanya? Tuan Tianmei menoleh dan tersenyum pada Ye Zhen. Ye Zhen, jangan pedulikan pertanyaan mereka. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, jangan katakan. Aku ingin melihat bagaimana mereka berani memaksamu untuk bertanya. Kata-kata Tuan Tianmei membuat ketiga tuan kerajaan Dewa Gurun Salju marah. Mereka tidak menyangka bahwa Tuan Tianmei akan membela Ye Zhen sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak ragu untuk menyinggung ketiga tuan. Pada saat ini, kata-kata Ye Zhen membuat ketiga tuan kerajaan Dewa Gurun Salju meludahkan darah karena marah. Ye Zhen berkata dengan acuh tak acuh, Sima Liao dari kerajaan Gurun Salju telah lama meninggal. Mengenai bagaimana dia meninggal, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat bertanya kepada orang dewasa di Gunung Tianshan. Aku tidak tertarik untuk memberi tahu kamu. Di sisi lain, 3 penguasa Gunung Naga Hitam yang khawatir tentang Lin San tidak berbicara, dan Ye Zhen berkata kepada mereka, 3 penguasa senior, Lin San terjebak di tempat rahasia di Gunung Tianshan. Dia tidak dalam bahaya hidup dan akan memiliki kesempatan untuk pergi di masa depan. Setelah itu, Ye Zhen mengabaikan 3 penguasa kerajaan Gurun Salju yang begitu marah hingga wajah mereka menjadi pucat, dan pikirannya tertuju pada liontin giok es dan salju.
Jika tiga penguasa kerajaan gurun salju tidak begitu memerintah, Ye Zhen mungkin akan mengatakan sesuatu. Namun, ketika mereka menekannya seperti ini, Ye Zhen sama sekali tidak berniat untuk berkomunikasi dengan orang-orang ini. Ye Zhen masih ingin berbicara dengan Xiao Jiu, yang sudah lama tidak berkomunikasi. Bagaimana dia bisa peduli dengan tiga penguasa kerajaan gurun salju yang sombong itu? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menutupi langit dengan satu tangan di wilayah kerajaan Gunung Wanmu? Ketika pikiran Ye Zhen terbenam dalam liontin giok es, Ye Zhen mendengar suara Xiao Jiu secara langsung. Ye Zhen, aku telah melihat petualanganmu di Gunung Tianshan. Ye Zhen, kamu mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya kali ini, terutama 98 bunga Dewa Yuanjin di kebun obat tingkat pertama Gunung Tianshan, yang sangat berguna. Perkataan Xiao Jiu membuat Ye Zhen tercengang. Kemudian, Ye Zhen teringat akan benda-benda yang ditemukannya di kebun obat tanah terlantar di lantai pertama Gunung Tianshan. Saat itu, Ye Zhen menghancurkan dunia kecil buah kemah Teihan dan memasuki tanah terlantar yang ditinggalkan oleh makhluk di luar dewa. Akhirnya, puluhan bahan yang dibutuhkan untuk berlatih badan ilahi abadi-abadi dikumpulkan di sebuah kebun obat. Di antara semuanya, Ye Zhen telah menggunakan bahan-bahan untuk berlatih pola Dewa Angin dan berhasil menyelesaikan latihan badan ilahi abadi-abadi pola Dewa Angin di lantai 3 Gunung Tianshan. Selain bahan-bahan latihan, Ye Zhen juga menemukan total 98 bunga emas di kebun obat, dan 2 tanaman seperti bawang hijau yang dapat mengeluarkan benang sutra biru dan putih. Ye Zhen tidak pernah mengerti benda-benda apa ini. Saat ini, mendengar kata-kata Xiao Jiu, Ye Zhen langsung tahu bahwa Xiao Jiu mengenali asal-usul 98 bunga emas itu. Bunga ilahi Yuanjin. 98 bunga emas itu disebut bunga Dewa Yuanjin. Xiao Jiu, untuk apa bunga-bunga ini? Ye Zhen bertanya kepada Xiao Jiu sambil melihat 98 bunga emas yang disimpan di sudut liontin giok es dan salju. Xiao Jiu telah berubah menjadi bentuk manusia saat ini. Dia mengambil bunga emas dari liontin giok es dan salju. Xiao Jiu berkata kepada Ye Zhen, bunga Dewa Yuanjin ini adalah bunga yang sangat istimewa dan aneh yang tumbuh di laut semesta. Bunga ini adalah hal yang sangat baik untuk memberi makan binatang roh dan serangga roh. Banyak tokoh besar di laut semesta menggunakan bunga ini untuk memberi makan binatang roh dan serangga roh. Ye Zhen, keberadaan yang meninggalkan tanah terbengkalai yang kamu kunjungi pasti memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, jika tidak, mustahil untuk menumbuhkan bunga Dewa Yuanjin sendirian. Mendengar kata-kata Xiao Jiu, pikiran Ye Zhen tergerak. Memberi makan binatang roh dan serangga roh. Dia memiliki binatang roh dan serangga roh di badannya. Bukankah Xiao Jiu dan monyet kecil yang selalu bersamanya adalah binatang roh? Mengenai serangga roh, Ye Zhen telah memperoleh sekumpulan serangga roh bermutasi semut neter merah di Gunung 5 Elemen, tetapi Ye Zhen tidak pernah menemukan cara untuk membuat semut neter merah tumbuh dengan cepat, dan dia jarang menggunakan semut neter merah. Pada saat ini, mendengar bahwa bunga Dewa Yuanjin sangat berguna bagi binatang roh dan serangga roh, Ye Zhen juga punya ide. Mungkin, dia bisa terus membudidayakan semut neter merah dan membantu Xiao Jiu dan monyet kecil untuk meningkatkan alam mereka. Memikirkan hal ini, Ye Zhen bertanya langsung kepada Xiao Jiu, "Xiao Jiu, karena bunga Dewa Yuanjin ini adalah sesuatu yang digunakan orang-orang besar di laut semesta untuk memberi makan binatang roh dan serangga roh, bisakah 98 bunga Dewa Yuanjin ini digunakan untuk menumbuhkanmu dan monyet kecil? Biarkan sekumpulan semut neter merah yang aku kumpulkan tumbuh." Pada saat ini, Ye Zhen sedikit khawatir bahwa 98 bunga ilahi Yuanjin tidak akan cukup. Xiao Jiu melirik monyet kecil emas yang sedang tidur nyenyak di liontin giok es dan salju, dan berkata sambil tersenyum, "Aku adalah binatang jiwa, yang agak istimewa. Bunga ilahi Yuanjin ini berguna bagiku, tetapi tidak terlalu besar. Monyet kecil itu memang dapat menggunakan bunga ilahi Yuanjin untuk berkultivasi. Tokoh-tokoh besar di lautan alam semesta menggunakan bunga ilahi Yuanjin untuk mengolah binatang jiwa tingkat dewa-dewa. Sekarang monyet kecil itu masih terlalu lemah, dan satu bunga sudah cukup baginya untuk berlatih dalam waktu yang lama. Mungkin setelah menyerap bunga ilahi Yuanjin, ia dapat menerobos ke tingkat dewa-dewa. Tetapi mungkin akan memakan waktu lama. Dan semut neter merah yang kau dapatkan di awal juga dapat menggunakan bunga ilahi Yuanjin untuk menumbuhkannya."
Menghabiskan 5 atau 6 bunga ilahi Yuanjin sudah cukup untuk membudidayakan sekelompok semut neter merah setingkat penguasa. Ye Sen, kau mendapatkan 98 bunga ilahi Yuanjin kali ini, yang cukup untuk monyet kecil dan semut neter merah itu, dan akan ada banyak yang tersisa. Bahkan jika mereka dibudidayakan hingga tingkat Master Transcendent di masa depan, mereka masih dapat digunakan. Ye Sen sangat gembira ketika mendengar kata-kata Xiao Jiu. Dia tidak menyangka bahwa 98 bunga ilahi Yuanjin yang secara tidak sengaja ditemukannya di tanah terlantar yang ditinggalkan oleh keberadaan di luar penguasa akan sangat berguna. Namun segera, Ye Sen tiba-tiba menyadari, bahan-bahan yang ia dapatkan untuk membudidayakan badan ilahi abadi-abadi di kebun obat di awal tumbuh di tepi, sedangkan bunga ilahi Yuanjin tumbuh di tengah kebun obat. Jelas, bunga ilahi Yuanjin lebih berharga daripada bahan untuk mengolah badan ilahi abadi-abadi. Akhirnya, monyet kecil itu bisa tumbuh selangkah lebih maju. Monyet kecil itu adalah mitra pertama Ye Sen. Sejak tanah leluhur di benua Savage, monyet kecil itu telah mengikuti Ye Sen. Selama ini, Ye Sen belum dapat membantu monyet kecil itu menemukan Di Kong Tiansheng, juga tidak dapat menemukan roh sejati yang mempercayakan Di Kong Tiansheng untuk merawat monyet kecil itu. Monyet kecil itu mengikuti Ye Sen. Meskipun ia telah tumbuh ke alam suci surgawi, ia masih jauh di belakang alam Raja Dewa atas Ye Sen. Ye Sen selalu merasa bahwa ia berutang sesuatu kepada monyet kecil itu. Sekarang, Ye Sen sangat senang menemukan bunga ilahi Yuanjin yang akan sangat membantu pertumbuhan monyet kecil itu. Pikiran Ye Sen tergerak, dan ia membangunkan monyet kecil emas yang sedang tidur nyenyak. Monyet kecil itu dibangunkan oleh Ye Sen saat ini, dan masih bingung. Ia menggosok matanya dengan jari-jari kecilnya. Ketika melihat Ye Sen menatapnya sambil tersenyum, monyet kecil itu juga bersemangat. Ah! Ye Sen, kamu keluar dari Gunung Tianshan. Ye Sen tersenyum dan mengangguk, dan memberitahu monyet kecil itu tentang bunga Dewa Yuanjin. Mendengar bahwa bunga Dewa Yuanjin adalah sesuatu dari laut semesta, wajah monyet kecil itu juga menunjukkan keterkejutan. Meskipun masih sangat muda, ia telah bersama Ye Sen dan Xiao Jiu untuk sementara waktu, dan ia juga tahu bahwa laut semesta adalah alam yang lebih tinggi. Sekarang, benda aneh di laut semesta yang dapat memberi makan binatang roh ada tepat di depannya, yang membuat monyet kecil itu sedikit tidak percaya. Ye Sen, maksudmu, kamu ingin aku menggunakan bunga Dewa Yuanjin ini untuk berlatih? Melihat ekspresi terkejut monyet kecil itu, Ye Sen juga tersenyum. Ia menunjuk jarinya, dan 10 bunga Dewa Yuanjin terbang di depan monyet kecil itu. 10 bunga Dewa Yuanjin ini, bisa kamu latih terlebih dahulu. Xiao Jiu berkata bahwa selama kamu menyerap energi dari 1 bunga Dewa Yuanjin, kamu bisa menerobos ke alam dewa. Sisanya, simpan untuk digunakan di masa mendatang. Jika tidak cukup, aku akan memberimu lebih banyak. Setelah membagikan 10 bunga Dewa Yuanjin kepada monyet kecil itu, Ye Sen kemudian menunjuk jarinya lagi, dan 10 bunga Dewa Yuanjin terbang ke arah Xiao Jiu. Xiao Jiu, kamu mengatakan bahwa bunga Dewa Yuanjin ini tidak terlalu berguna untukmu, tetapi tidak peduli seberapa besar itu, gunakanlah jika kamu bisa. Itu selalu merupakan hal yang baik untuk meningkatkan kultivasimu. Tanda tanya, Ye Sen tidak akan pelit dengan Xiao Jiu dan monyet kecil yang bersamanya. Selain itu, Ye Sen memikirkan hal lain. Xiao Jiu, kamu mengatakan bahwa bunga Dewa Yuanjin tidak terlalu berguna, lalu bisakah kamu menggunakan manik perak ungu untuk berkultivasi? Manik perak ungu adalah hal yang paling efektif untuk mengolah jiwa. Ye Sen dapat menyerap kekuatan jiwa dalam manik-manik perak ungu untuk berlatih. Dan Xiao Jiu adalah binatang buas, Ye Sen menduga bahwa Xiao Jiu mungkin lebih cocok untuk berlatih dengan manik-manik perak ungu. Ketika dia mendapatkan manik-manik perak ungu, Ye Sen mempertimbangkan latihan Xiao Jiu, dan sekarang dia bertanya langsung. Xiao Jiu tidak menyangka bahwa Ye Sen akan memberinya 10 bunga Dewa Yuanjin, tetapi dia dan Ye Sen telah bersama siang dan malam, dan mereka telah dekat untuk waktu yang lama, jadi tentu saja dia tidak akan dengan sopan menolak dengan Ye Sen. Xiao Jiu tersenyum dan mengambil 10 bunga Dewa Yuanjin. Mendengar Ye Sen bertanya tentang manik-manik perak ungu, dia mengangguk. Kekuatan jiwa dalam manik-manik perak ungu memang berguna bagiku dan monyet kecil itu. Itu bagus. Ye Sen sangat kaya saat ini, dan dengan lambaian tangannya, puluhan juta manik-manik perak ungu terbang ke arah Xiao Jiu dan monyet kecil itu.
Xiao Jiu, jika kamu dan Xiao Howell ingin mengolah jiwamu, ambillah manik-manik perak ungu ini terlebih dahulu. Aku akan memberikannya kepadamu setelah kamu menghabiskannya. Ye Shen memiliki miliaran manik-manik perak ungu di badannya, yang bahkan lebih banyak dari kekayaan para Master Bintang 9 yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak khawatir tentang penggunaan manik-manik perak ungu. Melihat sejumlah besar manik-manik perak ungu terbang ke arahnya, Xiao Jiu melambaikan tangannya berulang kali. Ye Shen, bagaimana mungkin Xiao Hou dan aku menggunakan begitu banyak manik-manik perak ungu? Bahkan jika kita berlatih selama ratusan tahun, paling banyak ratusan ribu manik-manik perak ungu sudah cukup. Ye Shen tidak mengambil kembali manik-manik perak ungu, tetapi langsung menumpuk puluhan juta manik-manik perak ungu di sebelah Xiao Jiu dan Xiao Howell. Mari kita bicarakan jika kamu tidak dapat menggunakannya, simpan saja untuk saat ini. Xiao Jiu juga tahu bahwa Ye Shen sama sekali tidak kekurangan manik-manik perak ungu. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, barang-barangnya adalah milik Ye Shen, jadi tidak perlu menghitungnya dengan terlalu jelas. Setelah mengatur objek kultivasi untuk Xiao Jiu dan Xiao Howell, Ye Shen meletakkan kelopak bunga Dewa Yuanjin di depan semut neter merah. Ketika semut terbang mutan semut neter merah melihat kelopak bunga Dewa Yuanjin, mereka merasakan keajaiban kelopak dan terbang langsung ke kelopak untuk menyerap kekuatan di dalamnya. Pada saat ini, Ye Shen bertanya lagi kepada Xiao Jiu, saya mengerti kegunaan dari 98 bunga Dewa Yuanjin. Xiao Jiu, apakah kamu tahu apa dua tanaman mirip bawang hijau yang dapat mengeluarkan benang sutra hijau dan putih itu? Ye Shen mengeluarkan kotak obat yang berisi dua tanaman itu dan bertanya kepada Xiao Jiu. Kedua tanaman ini memiliki posisi tumbuh yang lebih baik di kebun obat daripada bunga Dewa Yuanjin. Saya pikir mereka lebih berharga daripada bunga Dewa Yuanjin. Ye Shen juga ingin tahu tentang kegunaannya. Kali ini, Xiao Jiu menggelengkan kepalanya. Ye Shen, aku tidak tahu kegunaan kedua tanaman ini. Tidak ada catatan tentang mereka dalam pengetahuan yang dituangkan Lord Dian kepadaku. Namun, aku punya firasat bahwa mereka mungkin adalah harta karun dari kebun obat. Jika mereka tidak muda tahun itu, mereka pasti telah diambil oleh keberadaan yang meninggalkan kebun obat. Kamu bisa menyingkirkannya terlebih dahulu dan mencari tahu asal-usulnya nanti. Mendengar bahwa Xiao Jiu tidak mengenali kedua hal ini, Ye Shen hanya bisa mengangguk dan menyingkirkan kotak obat yang berisi dua tanaman hijau itu. Kemudian, Ye Shen bertanya kepada Xiao Jiu tentang bunga guntur ungu biru dan batu guntur ungu biru yang ditemukannya di air terjun 7 lipat di lantai 3 Gunung Tianshan, yang dapat membudidayakan pakaian dewa bintang biru. Ye Shen sedang berkomunikasi dengan Xiao Jiu tentang panen di Gunung Tianshan. Pada saat ini, 3 penguasa kerajaan Dewa Gurun Salju yang dibalas oleh Ye Shen akhirnya menyerah untuk bertanya kepada Ye Shen di mata dingin Tuan Tianmei. Mereka tahu identitas Tuan Tianmei, dan mereka juga tahu bahwa orang yang berdiri di belakang Tuan Tianmei adalah Raja Beijun dari kerajaan Gunung Wanmu. Bahkan jika mereka adalah Tuan Bintang 9, mereka tidak berani memprovokasi Raja Beijun sesuka hati. Sima Liao dari kerajaan mereka gagal keluar dari Gunung Tianshan, dan mereka tidak akan repot-repot memprovokasi Raja Beijun untuk orang yang sudah mati. Pada akhirnya, 3 penguasa kerajaan Suemo hanya bisa memanggil 4 orang yang berhasil keluar dari Gunung Tianshan dari kerajaan Suemo dengan sangat kecewa, dan bersiap untuk kembali ke kerajaan Suemo. Pada saat ini, 3 penguasa kerajaan Gunung Naga Hitam berjalan mendekati Ye Shen. Ye Shen menyebutkan sebelumnya bahwa Lin San tidak mati, tetapi terjebak di tempat rahasia. Hal ini membuat 3 penguasa juga khawatir tentang apa yang terjadi pada Lin San. Setelah satu batang dupa, para pemimpin dari 5 kerajaan besar, bersama para petualang dari kerajaan masing-masing yang telah lolos dengan selamat dari Gunung Tianshan, meninggalkan wilayah Gunung Tianshan dan terbang kembali ke kerajaan masing-masing. Ye Shen, Kaisar Purba dari klan Yan, dan 7 petualang lainnya dari kerajaan Gunung Wanmu yang telah lolos dengan selamat, terbang kembali ke pengadilan ilahi tertinggi di bawah pimpinan Tuan Zeyang, Tuan Tianmei, dan Tuan Jialan. Ye Shen menghela napas dalam-dalam di bawah cahaya ilahi terbang. Tuan Tianmei, dia teringat percakapan yang pernah dia lakukan dengan 3 penguasa kerajaan Gunung Naga Hitam. 3 penguasa kerajaan Gunung Naga Hitam ingin tahu apa yang terjadi pada Lin San di Gunung Tianshan. Namun, Ye Shen tidak dapat mengungkapkan masalah labirin tambang ungu.
Ye Shen hanya dapat memberitahu ketiga penguasa itu bahwa Lin San terperangkap di suatu tempat di Gunung Tianshan dan hanya dapat pergi setelah menerobos untuk menjadi makhluk di luar penguasa. Setelah mendengar berita itu, Ye Shen melihat secara langsung bahwa tiga penguasa kerajaan Gunung Naga Hitam kecewa. Ketiga penguasa itu bahkan berkata, "Kudengar ada berbagai tempat rahasia di Gunung Tianshan. Mungkin jika kau jatuh ke dalamnya, kau tidak akan terbunuh dalam waktu singkat, tetapi pasti tidak mudah untuk keluar. Lin San perlu berkultivasi ke alam di luar penguasa untuk melarikan diri. Itu pada dasarnya mustahil." Dari nada bicara ketiga penguasa itu, Ye Shen mendengar bahwa ketiga penguasa itu tidak memiliki harapan bagi Lin San untuk melarikan diri, dan telah sepenuhnya menyerah pada Lin San. Tidak mengherankan bahwa ketiga penguasa kerajaan Gunung Naga Hitam berpikir demikian. Bagaimanapun, ketika Lin San memasuki Gunung Tianshan, dia hanyalah seorang Raja Dewa. Bahkan jika dia memperoleh sesuatu di Gunung Tianshan, dia hanya menerobos ke alam Dewa Bumi, yang terlalu jauh dari keberadaan yang melampaui penguasa. Dari kultivasi Dewa Bumi hingga keberadaan yang melampaui penguasa, kamu perlu melewati level Dewa Bumi, Dewa Langit, Dewa Abadi, dan bahkan alam penguasa. Jika kamu gagal melewati level apapun, kamu akan langsung jatuh. Bahkan tiga penguasa kerajaan Gunung Naga Hitam di lapangan, yang merupakan penguasa bintang 8 dan penguasa bintang 9, tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menerobos untuk menjadi eksistensi di luar penguasa. Sebagai perbandingan, kemungkinan Lin San mencapai titik ini hanyalah 1 berbanding 1 miliar. Hal ini tentu saja membuat tiga penguasa besar itu menyerah pada harapan Lin San untuk melarikan diri. Ketiganya bahkan secara langsung menganggap Lin San telah meninggal di Gunung Tianshan. Di mata ketiganya, bahkan jika Lin San benar-benar dapat mencapai eksistensi di luar penguasa di masa depan dan keluar dari Gunung Tianshan, tidak akan diketahui kapan. Pada saat itu, para penguasa ini pasti telah menerobos ke alam dewa atau telah jatuh, dan tidak akan ada hubungannya dengan Lin San. Oleh karena itu, pada akhirnya, tiga penguasa kerajaan Gunung Naga Hitam yang bertanya kepada Ye Shen tentang hal itu semua menggelengkan kepala dan tidak pernah menyebut Lin San lagi. Melihat ekspresi ketiga penguasa itu, Ye Shen tahu bahwa ketiga penguasa itu telah sepenuhnya menyerah pada Lin San. Hal ini membuat Ye Shen juga mengalami istilah kehangatan dan dingin manusia. Jika Lin San berhasil keluar dari Gunung Tianshan seperti dia kali ini, saya khawatir tiga penguasa kerajaan Gunung Naga Hitam akan memperlakukan Lin San sebagai harta karun dan akan fokus melatihnya. Namun kali ini ketika dia terjebak, Lin San langsung ditinggalkan. Ini kenyataan. Ye Shen bahkan dapat meramalkan bahwa kerajaan Gunung Naga Hitam, tempat Lin San berlatih, tidak akan lagi peduli dengan urusan Lin San. Bagaimanapun, terjebak di Gunung Dewa Surgawi pada dasarnya setara dengan kematian. Mereka tidak akan menunggu dengan sia-sia selama puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun untuk harapan yang ilusif. Meskipun saya tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Lin San, hal-hal yang dia percayakan kepada saya telah memberi saya hal yang sangat berharga seperti kitab pengobatan angin surgawi. Tidak peduli apa, saya harus menyelesaikan kepercayaan Lin San dan menyelamatkan saudara perempuannya Lin Feier. Setelah Ye Shen hendak meninggalkan Gunung Dewa Surgawi, dia bergegas mengolah pakaian Dewa Bintang Biru dengan bunga guntur biru ungu dan batu guntur biru ungu. Bagaimanapun, dia akan memulai perjalanan ke kerajaan roh sejati untuk membantu Tuan Hu Yan memenuhi keinginannya dan menemukan Jenderal Hiu Perak. Perjalanan itu berbahaya, dan dia harus menyelesaikan persiapan yang matang. Dalam perjalanan ke kerajaan roh sejati, Ye Shen siap untuk pergi ke kerajaan Gunung Naga Hitam tempat Lin Feier berada, untuk melihat penyakit serius apa yang diderita Lin Feier. Lin San berkata bahwa Lin Feier seharusnya tidak dalam bahaya dalam jangka pendek, yang memberi Ye Shen sedikit lebih banyak waktu. Awalnya, Ye Shen berencana untuk mempersiapkan perjalanan panjang, dan kemudian pergi ke wilayah Bintang Wanshu untuk melihat apakah Jiang Yao dan Long Li keluar dari Istana Misteri Ungu, dan kemudian pergi untuk menemukan Lin Feier, dan akhirnya pergi ke kerajaan roh sejati. Namun, ekspresi dari tiga penguasa kerajaan Gunung Naga Hitam membuat Ye Shen tahu bahwa ketiga penguasa itu mungkin tidak akan pergi ke kampung halaman Lin San untuk melihat keluarga Lin San. Paling-paling, mereka akan mengirim berita bahwa Lin San terjebak sampai mati di Gunung Tianshan kembali ke keluarga Lin. Ye Shen dapat membayangkan betapa putus asanya keluarga Lin setelah mendengar berita ini. Memikirkan hal ini,
Ye Sen langsung menulis surat dan meminta 3 penguasa kerajaan Gunung Naga Hitam untuk menyerahkannya kepada orang-orang dari keluarga Lin San. Dalam surat itu, Ye Sen menyatakan identitasnya dan juga menyatakan bahwa dia akan pergi mencari Lin Feier dan menyelamatkan Lin Feier. Dengan surat ini, pada akhirnya akan memberi keluarga Lin sedikit harapan dan memberi Lin Feier sedikit harapan. Ye Sen bahkan mengubah rencananya. Setelah pakaian Dewa Biru Bintang dikultivasikan, pergilah mencari Lin Feier. Menurut Xiao Jiu, hanya butuh sekitar 3 hari untuk mengolah pakaian Dewa Biru Bintang. Pertama-tama selesaikan masalah Lin Feier, lalu pergilah ke wilayah bintang 10.000 binatang untuk menemui Jiang Yao dan yang lainnya, lalu pergilah ke kerajaan Dewa Roh Sejati. Ini juga dapat mempersingkat waktu bagi keluarga Lin untuk khawatir. 3 penguasa kerajaan Dewa Gunung Naga Hitam setuju untuk menyampaikan surat itu kepada keluarga Lin demi Ye Sen demi Tuan Tianmei. Namun, ketiganya berkata bahwa mereka melakukannya demi Lord Tianmei, bukan demi Lin San, yang membuat Ye Sen semakin bersimpati terhadap Lin San yang terjebak di Gunung Tianshan. Di bawah cahaya Dewa Lord Tianmei yang terbang, Ye Sen melihat ke kejauhan, jika suatu hari, aku terjebak dan mati di tempat tertentu seperti Lin San, apakah keluargaku juga akan putus asa dan tak berdaya? Tidak, aku harus terus tumbuh dan terus menjadi kuat. Bahkan jika suatu hari nanti aku terjebak dan mati di tempat tertentu, aku pasti akan membuat banyak orang tidak berani membenci keluargaku dan keluargaku. Memikirkan hal ini, Ye Sen mengepalkan tinjunya. Setelah menyelesaikan masalah Gunung Tianshan, dia berhasil menerobos ke alam Tianshan atas, dan mengolah pola Feng Shen badan ilahi abadi-abadi hingga sempurna, mengolah jiwanya ke tingkat jiwa ilahi biru, dan memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya, yang sepenuhnya menyelesaikan permintaan kedua Lord Suesen dan Raja Beijun untuknya. Panennya luar biasa, tetapi Ye Sen tetap tidak santai sama sekali. Dia masih memiliki 2 hal utama untuk diselesaikan. Kedua hal utama ini adalah untuk memenuhi keinginan Lord Huyan, dan untuk memenuhi permintaan terakhir dari kedua Lord Pertempuran Jenius Wilayah Bintang. Terutama untuk membantu Lord Huyan memenuhi keinginannya. Sekarang, Ye Sen masih memiliki kekuatan kutukan yang ditinggalkan oleh Lord Huyan, dan hanya tersisa lebih dari 2 tahun sebelum permintaan Lord Huyan untuk menyelesaikan keinginannya dalam 5 tahun. Jika dia gagal menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Lord Huyan dalam lebih dari 2 tahun dan gagal menemukan Jenderal Yinsa, dia akan dibunuh oleh kekuatan kutukan. Ini tentu saja membuat Ye Sen tidak bisa bersantai sama sekali. Ye Sen masih menunggu untuk membawa ayah dan ibunya ke kerajaan dewa di masa depan. Dia tidak ingin orang tuanya mengkhawatirkannya dan jatuh dalam keputusasaan di masa depan, seperti keluarga Lin San yang mengkhawatirkan Lin San. Sementara Ye Sen berpikir, Lord Tianmei, Lord Zeyang, dan Lord Jialan akhirnya membawa Ye Sen dan 7 orang lainnya kembali ke pengadilan ilahi tertinggi. Setelah Ye Sen berbicara dengan Kaisar Purba Klan Yan, Kaisar Purba Klan Yan meninggalkan pengadilan ilahi tertinggi lagi dan terbang kembali ke sektenya. Ye Sen langsung kembali ke guanya dan mulai mengolah pakaian ilahi bintang biru dan mempersiapkan perjalanannya yang akan datang ke kerajaan ilahi roh sejati. Ketika berita tentang keberhasilan Ye Sen kembali ke Akademi Ilahi Tertinggi dari Gunung Tianshan menyebar, banyak murid Akademi Ilahi Tertinggi tahu bahwa Ye Sen, yang saat itu masih menjadi Raja Dewa tingkat rendah, telah menyapu banyak orang. Sekarang Ye Sen telah kembali dari Gunung Tianshan dan telah menerobos ke Raja Dewa tingkat atas, kekuatannya mungkin bahkan lebih tak terbayangkan. Untuk sementara waktu, banyak murid Akademi Ilahi Tertinggi datang untuk memberi penghormatan kepada Ye Sen. Namun, Ye Sen sedang terburu-buru, jadi dia menolak kunjungan orang-orang ini. Ye Sen hanya bertemu dengan putri kecil dan memberinya 3 set sihir Suantian tingkat atas yang telah diperolehnya di air terjun 7 lipat. Kemudian, Ye Sen benar-benar mengasingkan diri. 3 hari kemudian, Ye Sen, yang telah menyelesaikan kultivasi pakaian ilahi bintang biru, meninggalkan Akademi Ilahi Tertinggi lagi dan berteleportasi ke Kerajaan Ilahi Gunung Naga Hitam tempat Lin Feier berada. Banyak prajurit di kota ilahi beku dari Kerajaan Ilahi Gunung Naga Hitam telah membicarakan sebuah berita akhir-akhir ini. Apakah kalian sudah mendengar bahwa si jenius Lin San dari kota suci kita yang pergi ke Istana Naga Hitam untuk berlatih tidak berhasil keluar dari Gunung Tianshan kali ini? Ah! Lin San tidak berhasil keluar dari Gunung Tianshan dan meninggal di Gunung Tianshan. Menurut berita dari pejabat tinggi Kerajaan Suci,
Lin San tidak langsung meninggial, tetapi terjebak dan meninggial di Gunung Tianshan. Aku khawatir dia tidak jauh dari Kemah Teihan. Bagaimanapun, dia tidak bisa keluar. Ya dewa, ketika aku mendengar bahwa Lin San pergi ke Gunung Tianshan, aku berkata bahwa keluarga Lin beruntung kali ini dan akan muncul sosok yang mengejutkan. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Lin San dari keluarga Lin terjebak dan meninggial di Gunung Tianshan, dan Lin Feier dari keluarga Lin menderita penyakit serius dan tingkat kultivasinya menurun. Keluarga Lin ini terlalu menyedihkan. Bicara soal Lin Feier, dia gadis kecil yang cantik. Sayang sekali. Di tengah perbincangan di kota, keluarga Lin dari kota Dewa Es benar-benar putus asa saat ini. Tentu saja, keluarga Lin tahu berita bahwa Lin San terjebak dan meninggial di Gunung Dewa Langit. Ketika mereka mendengar kata-kata Dewa Langit yang membawa berita itu, ayah dan ibu Lin San langsung pingsan di tempat. Bagaimana mungkin kedua orang tua itu bisa tahan? Belum lagi Lin San adalah anak kesayangan mereka, mereka sama sekali tidak bisa menerima kenyataan bahwa Lin San terjebak dan meninggial di Gunung Dewa Langit. Bahkan harapan mereka agar Lin San membawa kembali ramuan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Lin Feier pun pupus. Sesuatu terjadi pada Lin San, dan Lin Feier juga terjadi pada Lin San, yang tentu saja membuat kedua orang tua itu sama sekali tidak bisa menerimanya. Dan Dewa Langit yang membawa berita itu hanya menyerahkan sepucuk surat kepada keluarga Lin dan pergi. Meskipun dari surat dan berita yang dibawa kembali oleh Dewa Langit, keluarga Lin tahu bahwa ada Raja Dewa yang lebih unggul bernama Ye Shen yang akan datang ke keluarga Lin untuk menyelamatkan Lin Feier. Namun, keluarga Lin tidak percaya bahwa Raja Dewa yang unggul dapat menyelamatkan Lin Feier. Awalnya, Lin San mengundang Dewa Abadi, tetapi dia tidak dapat membantu Lin Feier menyingkirkan racun dingin. Bagaimana mungkin Raja Dewa yang unggul bisa melakukannya? Keluarga Lin benar-benar diselimuti kesedihan akhir-akhir ini. Lin Feier, yang sedang berbaring di ranjang sakit, memegang surat yang ditulis oleh Ye Shen di tangan kecilnya, dan memikirkan saudara laki-lakinya, Lin San, dan wajahnya juga berlinang air mata. Keluarga Lin diselimuti kesedihan dan duka. Sebagian orang merasa kasihan pada keluarga Lin. Sebagian orang sangat terkejut. Keluarga Zuo, keluarga pertama di kota Dewa Es, telah berdiskusi dengan tetua jubah abu-abu Dewa Abadi untuk menyelamatkan Lin Feier. Pemuda Zuo yang saat ini berada di ruang rahasia, memegang token komunikasi di tangannya. Setelah beberapa napas, Zuo Xuan menghancurkan token itu, tetapi matanya bersinar. Lin San dari keluarga Lin itu, terjebak sampai mati di Gunung Tianshan. Istana Naga Hitam tempat Lin San berada, telah menyerah padanya. Bagus sekali, bagus sekali. Awalnya, saya katakan bahwa ketika Lin San kembali dari Gunung Tianshan dan tidak dapat menyelamatkan Lin Feier, saya akan meminta Tuan Xuan untuk menyelamatkan Lin Feier sekaligus, mendapatkan pengakuan dari keluarga Lin, mendapatkan kekaguman Lin Feier, dan kemudian merencanakan badan spiritual es Lin Feier. Sekarang Lin San sudah mati, semuanya menjadi sederhana. Tanpa Lin San dan Istana Naga Hitam yang bisa diandalkan, tokoh terkuat dalam keluarga Lin hanyalah Dewa Bumi tingkat menengah yang kecil. Bagaimana aku bisa menganggapnya serius? Sekarang, mereka pasti sangat putus asa. Ketika aku menyelamatkan Lin Feier, bukankah keluarga Lin akan berterima kasih padaku? Selain identitasku, bahkan jika aku meminta Lin Feier untuk menikah denganku, aku khawatir mereka akan sangat bersedia. Saat itu, merebut badan roh es Lin Feier akan lebih mudah. Memikirkan hal ini, mata Zuo Yan menampakkan ekspresi serakah dan berapi-api. Begitu dia menggerakkan telapak tangannya, buah kristal es muncul di telapak tangannya. Orang-orang dari keluarga Lin dan Lin Feier mungkin tidak tahu bahwa alasan mengapa Lin Feier menderita penyakit serius adalah efek samping dari badan roh es Tong Xuan. Badan roh es Tong Xuan adalah harta karun. Sulit untuk menemukan orang yang terlahir dengan badan roh es Tong Xuan di antara banyak orang. Jika aku tidak melihat catatan badan dewa ini di buku purba, dikombinasikan dengan kondisi Lin Feier, aku akan kehilangan kesempatan besar ini. Selama aku mendapatkan intisari kehidupan dari badan roh es Tong Xuan dan menggabungkannya dengan kristal es Bo Yuan milikku, aku dapat langsung memurnikan artefak Jitian kelas atas. Memikirkan hal ini, pemuda Tianshan Zun Zuo yang tidak dapat menahannya lagi. Dia menyingkirkan buah kristal es di tangannya dan berdiri dari ruang rahasia dengan Swiss.
Kemudian, dia terbang keluar dari ruang rahasia dan datang ke halaman keluarga Zuo. Zuo Yan berkata kepada seorang pelayan, "Pergilah, undang Tuan Xuan, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan." Kepala keluarga Lin adalah kakek Lin Feier, bernama Lin Xiao. Dia juga orang terkuat di keluarga Lin, seorang pejuang tingkat Dewa Bumi tingkat menengah. Pada saat ini, Lin Xiao memanggil semua anggota tulang punggung keluarga Lin dan mengadakan pertemuan keluarga di aula pertemuan. Saner adalah jenius paling luar biasa dari keluarga Linku. Kali ini dia terjebak di Gunung Tianshan. Tidak peduli apakah dia bisa keluar di masa depan, kita telah kehilangan harapan terbesar kita saat ini. Feier awalnya berbakat, tetapi dia menderita penyakit serius dan tidak bisa berlatih lagi. Tugas yang paling mendesak adalah kita harus melatih anak-anak kunci baru untuk memberi keluarga Lin kita harapan baru. Mendengar kata-kata Lin Xiao, semua orang di keluarga Lin menghela nafas. Paman Lin Feier, Lin Yuanhua, yang merupakan orang terkuat kedua di keluarga Lin setelah Lin Xiao dan telah mencapai tingkat bawah alam Dewa Bumi, berkata saat ini, "Ayah, bakat semua orang di keluarga Lin kita tidak terlalu tinggi. Selama bertahun-tahun, hanya ada dua jenius, Saner dan Feier. Di antara generasi muda lainnya, yang memiliki kultivasi tertinggi adalah Lin Fang, yang merupakan dewa sejati 8 kesengsaraan. Jalan kultivasi membutuhkan bakat dan sumber daya. Kita kekurangan keduanya, jadi tidak mudah untuk menumbuhkan harapan baru. Ya, yang lain juga angkat bicara, awalnya, kami hanyalah keluarga biasa di kota dewa biasa. Kami melihat sedikit harapan karena Saner dan Feier. Sepertinya kami masih belum bisa membuat keluarga kami melangkah lebih jauh. Tidak mudah bagi kami generasi tua untuk membuat terobosan dalam kultivasi kami. Generasi muda belum tumbuh dewasa. Sayangnya, apakah sudah ditakdirkan bahwa keluarga Lin saya hanya bisa sejauh ini? Untungnya, keluarga Lin kami tidak pernah menyinggung kekuatan lain, jadi dampaknya kali ini tidak terlihat. Di masa depan, kami hanya bisa perlahan-lahan membina generasi muda." Di tengah desahan, Lin Xiao mengangkat tangannya dan menghentikan semua orang untuk berbicara. Tidak ada yang bisa kami lakukan tentang kurangnya bakat. Kami hanya bisa berharap bahwa generasi muda berbakat baru akan muncul di masa depan. Namun, kami mendapatkan beberapa sumber daya kali ini. Kali ini, Saner terjebak dan meninggal di Gunung Tianshan. Istana Naga Hitam tempat dia berada tidak banyak bicara, tetapi karena suatu alasan, mereka mengirim seseorang untuk mengirimkan beberapa barang kemarin, mengatakan bahwa itu adalah kompensasi untuk keluarga Lin kita, dan itu juga sepenuhnya menyelesaikan hubungan antara keluarga Lin kita dan Istana Naga Hitam karena Saner. Meskipun barang-barang ini tidak ada artinya bagi Istana Naga Hitam, mereka sangat berguna bagi keluarga Lin kita. Mendengar kata-kata Lin Xiao, wajah anggota keluarga Lin tampak senang, benarkah? Sumber daya apa? Meskipun mereka sedih karena Lin San tidak dapat keluar dari Gunung Tianshan dan kecewa karena mereka tidak dapat lagi dikaitkan dengan Istana Naga Hitam. Tetapi bagaimanapun juga, mereka harus melihat ke depan, dan mereka juga harus menyelesaikan masalah perkembangan keluarga di masa depan. Mendengar bahwa Istana Naga Hitam telah mengirim sumber daya saat ini, tentu saja, mereka terkejut dan senang. Itu beberapa pil kultivasi dan latihan. Lin Xiao berkata, ada cukup banyak pil di dalamnya, cukup untuk dewa sejati, raja dewa, dan dewa bumi, dan ada banyak latihan yang jauh lebih unggul dari kualitas penyimpanan keluarga kita, yang dapat membantu generasi muda meletakkan fondasi yang baik. Pada titik ini, Lin Xiao menatap Lin Yuanhua, ambil beberapa pil terlebih dahulu, dan kamu akan membagikannya kepada orang-orang di keluarga, terutama kepada generasi muda yang memiliki harapan untuk pertumbuhan lebih lanjut. Baik, Ayah. Paman Lin Feier, Lin Yuanhua buru-buru menjawab. Pertemuan keluarga ini akhirnya membawa kabar baik, yang membuat anggota keluarga merasa sedikit lega dari kekhawatiran mereka. Tepat ketika keluarga Lin terus mendiskusikan hal-hal lain, seorang pemuda dari keluarga Lin buru-buru berlari masuk. "Venger, mengapa kamu panik?" Lin Yuanhua memarahi pemuda itu. Pemuda ini adalah Lin Fang, yang tingkat kultivasinya hanya kedua setelah Lin San dan Lin Feier di keluarga Lin. Pada saat ini, mendengar omelan Lin Yuanhua, Lin Fang buru-buru berkata, "Paman, kakek, Zuo Yan dari keluarga Zuo yang datang berkunjung." "Zuo Yan,
Anggota keluarga Lin tercengang. Lin Xiao juga mengerutkan kening, keluarga Lin kita tidak memiliki hubungan dengan keluarga Zuo, keluarga pertama kota Dewa Embun Beku, jadi mengapa Zuo Yan datang kepada kita? Lin Fang berkata, saya mendengarnya mengatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan Feier. Dia juga membawa seorang ahli alkimia Dewa Abadi bersamanya. Menyelamatkan Feier. Kali ini, semua orang di keluarga Lin menunjukkan ekspresi terkejut. Seseorang berkata, Zuo Yan ini jauh lebih tua dari Saner. Meskipun dia tidak seberbakat Saner, keluarga Zuo-nya memiliki sumber daya yang bagus. Selain itu, dia juga sedikit jenius. Dia juga telah bergabung dengan Kerajaan Gunung Naga Hitam, yang merupakan tanah suci kelas 1 untuk kultivasi. Dikatakan bahwa dia telah mencapai alam Dewa Surgawi. Dia datang ke sini khusus untuk menyelamatkan Feier, mungkin dia benar-benar dapat menyelamatkannya. Seseorang juga berkata, Zuo Yan adalah Dewa Surgawi, dan kekuatannya lebih kuat dari kepala keluarga. Mengapa dia datang ke sini khusus untuk menyelamatkan Feier? Mungkinkah dia telah menyukai Feier? Mendengar ini, semua orang di keluarga Lin tampak aneh. Jika Zuo Yan benar-benar menyukai Lin Feier, itu mungkin bukan hal yang buruk bagi keluarga Lin mereka. Di satu sisi, Lin Feier memiliki harapan untuk menyingkirkan penyakit seriusnya. Di sisi lain, keluarga Lin mereka juga dapat berpegang teguh pada keluarga Zuo, keluarga pertama kota Dewa Es, dan mendapatkan hubungan di tingkat Dewa Surgawi. Ini juga akan membawa bantuan besar bagi keluarga Lin saat ini. Ekspresi aneh dari keluarga Lin jatuh ke mata Lin Xiao, dan Lin Xiao juga memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Namun, dia menekan pikiran-pikiran berantakan di benaknya. Semuanya masih tergantung pada apakah Zuo Yan benar-benar dapat menyelamatkan Lin Feier. Memikirkan hal ini, Lin Xiao berdiri dan berjalan langsung keluar, ayo pergi, ayo kita temui Zuo Yan. Jika dia benar-benar dapat menyelamatkan Feier, itu akan menjadi pahala. Meskipun Zuo Yan adalah generasi yang sama dengan Lin San dan Lin Feier. Namun, Zuo Yan telah berkultivasi ke alam Dewa Surgawi, dan sekarang dia datang untuk menyelamatkan Lin Feier, sehingga orang-orang dari keluarga Lin tidak berani memperlakukannya sebagai junior. Lin Xiao dan orang-orang dari keluarga Lin dengan hikmat menyambut Zuo Yan dan Master Xuan tingkat Dewa Abadi atas di sampingnya ke Lin Mansion. Zuo Yan tersenyum kepada orang-orang dari keluarga Lin yang sedang sibuk menghiburnya, lalu berkata kepada Lin Xiao, Senior Lin Xiao, saya sudah lama ingin mengunjungi Anda, tetapi saya datang terlambat karena saya sedang sibuk berkultivasi di Tanah Suci. Mendengar Zuo Yan berbicara dengan nada seorang junior, orang-orang dari keluarga Lin berspekulasi bahwa Zuo Yan datang karena dia menyukai Lin Feier. Lin Xiao juga berkata kepada Zuo Yan dengan ramah saat ini, teman Zuo Yan, apakah Anda benar-benar dapat menyelamatkan Feier? Racun dinginnya, Saner mengundang Dewa Abadi dari Istana Naga Hitam untuk membantu memeriksanya, tetapi dia tidak dapat mengatasinya. Nada bicara Lin Xiao menunjukkan rasa khawatir. Zuo Yan tersenyum dan berkata, Senior Lin Xiao, saya secara khusus mengundang Master Xuan untuk membantu kali ini. Master Xuan adalah ahli alkimia, dia pasti memiliki cara untuk membantu Sister Feier. Master Xuan, lelaki tua berjubah abu-abu di sebelah Zuo Yan, juga mengangguk dengan tenang saat ini. Melihat ekspresi Zuo Yan dan Master Xuan, orang-orang dari keluarga Lin memiliki secercah harapan. Salah satu tetua keluarga Lin bahkan berkata, Zuo Yan, jika kamu benar-benar dapat membantu Feier mengatasi racun dingin, maka kamu adalah dermawan besar bagi keluarga Lin kami. Ya, anggota keluarga Lin lainnya juga angkat bicara. Melihat ekspresi sopan dari keluarga Lin, Zuo Yan bahkan lebih bangga. Dia menduga itu benar. Dengan identitas dan kekuatannya, keluarga Lin hanya bisa menjilatnya di depan keluarga Lin saat ini. Tolong minta Senior Lin Xiao untuk membawa kami menemui kakak Feier terlebih dahulu, dan bantu kakak Feier menentukan kondisinya sesegera mungkin. Zuo Yan berkata lagi. Lin Xiao menepuk kepalanya dan berkata, ya, aku lupa bahwa yang utama adalah yang penting. Setelah itu, dia memimpin jalan di depan, dan Zuo Yan dan Tuan Xuan mengikutinya dari belakang. Bersama dengan orang-orang dari keluarga Lin yang khawatir dengan kondisi Lin Feier, mereka semua bergegas ke kamar Lin Feier. Lin Feier sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Dia memiliki temperamen yang sangat luar biasa dan sangat cantik. Selain itu,
Perasaan pucat dan lemah karena terbaring di tempat tidur dalam waktu yang lama menambah rasa kasihan. Zuo Yan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya ketika dia melihat Lin Feier untuk pertama kalinya. Ketika Zuo Yan melihat Lin Feier sebelumnya, Lin Feier masih sangat muda. Dia tidak menyangka bahwa sekarang setelah Lin Feier tumbuh sedikit, dia sebenarnya sangat cantik. Awalnya, aku hanya ingin mendapatkan inti kehidupan badan Tong Xuan Roh S Lin Feier, tetapi sekarang, sepertinya aku harus mendapatkannya juga. Mata Zuo Yan bersinar dengan cahaya keserakahan yang tak terlihat. Lin Feier, yang sedang berbaring di tempat tidur, tidak menyangka begitu banyak orang akan datang sekaligus. Ketika dia mendengar transmisi suara kakeknya dan tahu bahwa Zuo Yan dan Tuan Xuan ada di sini untuk menyelamatkannya, Lin Feier menatap langsung ke Zuo Yan dan Tuan Xuan. Mata Lin Feier hanya tertuju pada Zuo Yan sejenak, dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. Mereka ingin menyelamatkanku. Kakek, aku tidak mau. Aku tidak mau. Suara Lin Feier bergema di ruangan itu, tetapi itu membuat semua orang di keluarga Lin terdiam. Apa yang terjadi? Zuo Yan dan Master Xuan datang untuk menyelamatkan Feier, mengapa Feier sendiri tidak mau? Mungkinkah dia tidak ingin diselamatkan dan tidak ingin terbebas dari bahaya racun dingin? Semua orang di keluarga Lin menatap Lin Feier dengan bingung. Pada saat ini, Zuo Yan menatap Lin Feier dengan tidak percaya. Dia banyak berpikir sepanjang jalan, berpikir bahwa keluarga Lin akan sangat menyanjungnya, dan bahwa keluarga Lin pasti akan membiarkannya menyelamatkan Lin Feier. Apa yang terjadi sebelumnya juga membenarkan dugaannya. Orang-orang dari keluarga Lin memang sangat sopan kepadanya. Zuo Yan juga berpikir bahwa setelah Lin Feier diselamatkan dari keadaan racun dingin olehnya, dia pasti akan berterima kasih padanya dan mengaguminya. Namun, Zuo Yan tidak pernah menyangka bahwa begitu dia datang ke Lin Feier langsung menolak penyelamatannya. Tidak mau. 3 kata ini sangat kasar, jelas menunjukkan bahwa Lin Feier sama sekali tidak mempercayainya. Hal ini membuat wajah Zuo Yan yang tersenyum tiba-tiba menjadi canggung. Dia tertegun cukup lama sebelum akhirnya terbebas dari keadaan canggung itu. Zuo Yan memaksakan senyum ke arah Lin Feier, kakak Feier pasti tidak percaya bahwa aku bisa menyelamatkanmu. Jangan khawatir, Master Xuan yang aku undang adalah seorang ahli pengobatan terkenal di tanah suci kita. Keterampilan pengobatannya luar biasa dan dia pasti bisa menyelamatkanmu. Master Xuan, yang berdiri di samping, juga berkata atas isyarat Zuo Yan, aku telah melakukan penelitian mendalam tentang racun dingin. Selama aku mencari tahu sedikit dan memastikan tanda-tanda racun dingin, aku bisa meresepkan obat yang tepat. Gadis kecil, jangan khawatir, aku 90% yakin bahwa aku bisa membantumu mengatasi racun dingin itu. Mendengar kata-kata serius Zuo Yan dan Master Xuan, orang-orang lain di keluarga Lin juga berkata, ya, Feier, jangan khawatir. Karena mereka bilang bisa menyelamatkanmu, kita harus mencobanya. Selalu ada harapan, bukan? Paman Lin Feier berkata, Zuo Yan adalah tokoh terkenal di kota Dewa Es kita. Feier, jangan khawatir. Di tengah banyaknya suara yang membujuknya, Lin Feier masih menggelengkan kepalanya. Gadis kecil itu mengambil surat yang ditulis oleh Ye Shen di sampingnya dan berkata, kakakku menceritakan semua tentangku kepada kakak Ye Shen ini. Kakak Ye Shen berkata dia akan datang untuk menyelamatkanku, aku akan menunggunya menyelamatkanku. Lin Feier tidak mengatakan semua pikirannya. Orang lain dalam keluarga Lin tidak melihat bahwa Zuo Yan salah, tetapi Lin Feier, begitu Zuo Yan memasuki ruangan, merasakan keserakahan Zuo Yan yang dalam dan bahkan pikiran membunuh untuknya. Tentu saja, Lin Feier tidak akan pernah mempercayai orang yang memiliki keserakahan dan niat membunuh untuknya. Lin Feier sangat percaya pada intuisinya. Sama seperti saat dia menerima surat titipan Ye Shen dan melihat tulisan tangan Ye Shen di atasnya, meskipun Ye Shen hanya bercerita tentang perkenalannya dengan Lin San dan titipan Lin San, dia tidak mengatakan banyak hal lain, hanya mengatakan bahwa dia akan segera datang untuk menyelamatkan Lin Feier. Namun, Lin Feier punya firasat. Kakak Ye Shen yang belum pernah dia temui ini pasti tidak akan mengingkari janjinya dan pasti akan segera datang untuk membantunya menyembuhkan penyakitnya. Bahkan hanya mengandalkan intuisi. Kepercayaan Lin Feier pada Ye Shen jauh melampaui Zuo Yan yang berdiri di sampingnya saat ini. Lin Feier tidak dapat memberitahu keluarga Lin bahwa dia merasakan Zuo Yan salah,
jadi dia hanya mengatakan bahwa dia sedang menunggu Ye Shen. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga keluarga Lin, mereka mengira Lin Feier pemalu dan terus membujuknya. Pada akhirnya, Lin Feier tidak tahan lagi, dan berjuang dan berkata dengan keras, "Aku tidak mau, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan mereka menyelamatkanku." Badan Lin Feier awalnya sangat dingin, dan pergumulan ini membuat rambutnya berantakan, dan beberapa butir keringat mengalir keluar dari dahinya yang putih. "Feier," kata-kata keras Lin Feier membuat ayah dan ibu Lin Feier yang sedang beristirahat di rumah sebelah terkejut. Awalnya, ayah dan ibu Lin Feier pingsan beberapa kali setelah mendengar berita bahwa Lin San terjebak sampai mati di Gunung Tianshan, dan mereka beristirahat selama 2 hari terakhir. Pada saat ini, mendengar suara Lin Feier datang dari samping, ayah dan ibu Lin Feier langsung terkejut dan bergegas datang. Setelah mendengar apa yang terjadi, keduanya menatap Lin Feier dan melihat tatapan tegas di mata putri mereka. Mereka berkata kepada Zuo Yan dan Master Xuan tanpa ragu, "Terima kasih sudah datang ke sini. Karena Feier tidak mau, lupakan saja. Kami menghormati pilihan Feier." Anggota keluarga Lin lainnya juga sangat mencintai Lin Feier. Meskipun mereka ingin Zuo Yan menyelamatkan Lin Feier, mereka juga ingin menjalin hubungan dengan Zuo Yan. Namun, dalam kasus Lin Feier yang sangat enggan, mereka tentu tidak akan memaksa Lin Feier. Lin Xiao merasa malu saat ini dan mengepalkan tinjunya ke Zuo Yan dan Tuan Xuan. "Teman Zuo Yan, Tuan Xuan, aku benar-benar minta maaf. Mengapa kalian tidak pindah ke aula tamu dan kami akan mengadakan perjamuan permintaan maaf yang meriah? Hidup Feier bergantung padanya. Aku khawatir dia tidak akan diselamatkan oleh kalian." Anggota keluarga Lin lainnya juga mengangguk dan berhenti membujuk. Pada saat ini, melihat sedikit rasa jijik di mata Lin Feier, Zuo Yan sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa semua rencananya akan gagal pada langkah terakhir Lin Feier. "Apakah kamu sangat membenciku? Aku bahkan tidak ingin menyelamatkanmu." Seketika, dia dipenuhi dengan kejahatan. Zuo Yan awalnya datang untuk badan Tong Xuan Roes Lin Feier, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan dirinya gagal. "Aku ingin menyelamatkanmu terlebih dahulu, lalu membuatmu berterima kasih padaku, lalu perlahan-lahan merencanakan badan Tong Xuan Roes milikmu. Karena kau tidak ingin aku menyelamatkanmu, tidak perlu bersikap sopan lagi padamu. Itu hanya keluarga kecil Dewa Bumi tingkat menengah. Siapa yang bisa menghentikanku mengambil apa yang kuinginkan?" Saat pikiran Zuo Yan berubah, roh jahat di badannya juga menyebar secara langsung. Zuo Yan adalah sosok tingkat dewa surgawi. Seberapa mengerikankah roh jahat di badannya? Begitu menyebar, itu membuat semua orang di keluarga Lin gemetar. Semua orang di keluarga Lin menyadari bahwa ekspresi Zuo Yan salah dan menatapnya dengan ngeri. Lin Xiao bahkan lebih terkejut, dan menatap Zuo Yan dengan tergesa-gesa. "Teman Zuo Yan, apa yang kau lakukan? Feier sama sekali tidak punya niat buruk, kau tidak perlu peduli." Perhatikan, saat ini, Zuo Yan tidak ingin menyembunyikan wajahnya lagi dan berbicara omong kosong dengan keluarga Lin. "Haha, tentu saja aku tidak peduli. Apapun yang terjadi hari ini, aku harus membawa Lin Feier pergi. Tidak peduli apakah dia mengizinkanku mengobatinya atau tidak, aku akan membawanya pergi. Siapapun yang berani menghentikanku akan mati." Wow, kata-kata Zuo Yan membuat keluarga Lin benar-benar tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Zuo Yan yang sebelumnya lembut telah berubah menjadi seperti ini. Apakah dia akan bertarung dengan keluarga Lin? Dan keluarga Lin juga melihat bahwa ketika Zuo Yan mengatakan dia ingin membawa Lin Feier pergi, sepertinya dia tidak mencintainya dan ingin membawanya pergi, tetapi dia memiliki ekspresi yang menakutkan di wajahnya seolah-olah dia ingin menelan Lin Feier. Kali ini, keluarga Lin bahkan lupa tentang permintaan maaf mereka sebelumnya atas penolakan Lin Feier untuk menerima perawatan Zuo Yan. Mereka melihat bahwa pernyataan Zuo Yan sebelumnya tentang keinginannya untuk menyelamatkan Lin Feier pasti memiliki niat buruk. Setelah Lin Feier menolak perawatannya, dia menunjukkan taringnya. Memikirkan hal ini, kekuatan ilahi anggota keluarga Lin melonjak. Meskipun Zuo Yan adalah dewa surgawi, ada juga Master Xuan, dewa abadi tingkat atas, di sampingnya. Tetapi untuk menangkap Lin Feier dari keluarga Lin, bagi mereka harus melangkahi mahiyat mereka. Apakah kota Dewa Es dari kerajaan Gunung Naga Hitam ada di depan kita? Setelah Ye Shen diteleportasi keluar dari susunan teleportasi di benua bintang,
Ia terbang ke utara untuk waktu yang lama dan akhirnya melihat sebuah kota besar yang tertutup salju putih tebal di kejauhan. Sejak meninggalkan Akademi Dewa Tertinggi, Ye Zhen telah bepergian dengan lancar. Ia memiliki segel bintang teleportasi oranye yang diberikan oleh Lord Huyan, yang memungkinkannya untuk menggunakan susunan bintang teleportasi di antara hampir semua kerajaan di alam semesta ini secara gratis. Kerajaan Gunung Naga Hitam tidak terlalu jauh dari kerajaan Gunung Wanmu. Setelah 4 kali teleportasi, Ye Zhen berhasil tiba di ibu kota kerajaan Gunung Naga Hitam. Kemudian, Ye Zhen melewati susunan teleportasi antara ibu kota kerajaan Gunung Naga Hitam dan benua bintang tempat kota Dewa Es berada, dan segera tiba di benua bintang tempat kota Dewa Es berada. Kemudian, dalam pesawat ulang-alik hampa Ye Zhen, ia akhirnya tiba di wilayah tempat kota Dewa Es berada. Melihat kota besar di depannya, Ye Zhen tersenyum lembut. Aku tidak menyangka akan mendapat kesempatan lagi untuk datang ke benua bintang biasa seperti ini. Jika bukan karena Lin San, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa datang ke sini seumur hidupku. Ye Zhen mendesah melihat misteri dunia. Semua jejak tidak dapat diprediksi. Awalnya, Lin San mengatakan bahwa keluarganya, keluarga Lin, berada di sebelah barat kota Dewa Es. Ye Zhen menatap langsung ke arah barat kota Dewa Es dengan pikirannya. Namun, Ye Zhen langsung mengerutkan kening. Yah, bukankah dikatakan bahwa prajurit paling kuat di benua bintang biasa ini hanyalah prajurit di tingkat Dewa Surgawi? Bagaimana mungkin aku bisa merasakan seorang prajurit di tingkat Dewa Abadi di sini? Ye Zhen menyelidiki dengan saksama lagi. Tanah tempat prajurit Dewa Abadi berada sebenarnya adalah tanah tempat keluarga Lin berada seperti yang dikatakan Lin San. Ada seorang prajurit Dewa Abadi di keluarga Lin, dan dia adalah Dewa Abadi atas. Yah, ada juga Dewa Surgawi tingkat menengah. Ketika pikiran Ye Zhen tertuju pada keluarga Lin, dia melihat konfrontasi antara keluarga Lin dan Zuo Yan, dan melihat bahwa ada Dewa Abadi tingkat atas berdiri di samping Zuo Yan. Wajah Ye Zhen langsung berubah. Kemudian, tatapannya berubah dingin. Sepertinya keluarga Lin telah mengalami beberapa masalah. Hati keluarga Lin bergetar saat ini. Mereka tidak akan membiarkan Zuo Yan membawa Lin Feier pergi, tetapi menghadapi sosok Dewa Surgawi, mereka juga merasakan tekanan yang sangat besar. Terutama Master Abadi Xuan yang berada di samping Zuo Yan. Setelah melihat tindakan Zuo Yan, dia tersenyum dan berkata, "Kakak Zuo Yan, ternyata kamu lebih peduli pada gadis kecil ini daripada yang aku duga." "Tidak masalah, kakak, jika kamu ingin membawa gadis itu pergi, aku pasti akan mengulurkan tangan membantu. Jika kamu telah memberitahuku sebelumnya bahwa kamu ingin membawa gadis itu pergi seperti ini, mengapa aku harus membawa obat bersamaku?" Membunuh Dewa Bumi, Raja Dewa, dan Dewa Sejati ini sama sekali tidak membutuhkan usaha apapun. Tatapan dingin di mata Tuan Xuan saat ini membuat semua orang di keluarga Lin merasa putus asa. Mendengar perkataan Tuan Xuan, Zuo Yan tersenyum dingin. Tuannya adalah teman dekat Tuan Xuan, jadi dia tidak khawatir Tuan Xuan akan menentangnya. Awalnya, dia ingin melakukan sesuatu dengan sederhana, tetapi sekarang dia harus bertindak, dan dia membuat keputusan langsung. "Tuan Xuan, orang-orang kecil ini masih ingin menghentikanku. Ini seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Bantu aku mengintai formasi, aku ingin melihat bagaimana mereka bisa menghentikanku." Ledakan. Zuo Yan meraih Lin Feier di tempat tidur dengan tangannya yang besar. Melihat tindakan Zuo Yan, semua orang di keluarga Lin berteriak tidak. Mereka semua datang ke Zuo Yan untuk menghentikannya. Tetapi Lin Feier, yang menghadapi krisis hidup dan mati saat ini, menunjukkan ekspresi yang tegas dan tenang. Dia menatap Zuo Yan dan berkata, "Kamu benar-benar bukan orang baik. Sepertinya kamu telah melihat tujuan kedatanganku. Tidak heran kamu menolak untuk membiarkanku mengobatimu. Tidak baik bagi seorang wanita untuk menjadi terlalu pintar. Lin Feier, tunggu aku membawamu pergi, tetapi aku harus mendidikmu dengan baik." Zuo Yan meraih Lin Feier tanpa ragu-ragu. Melihat tindakan keluarga Lin yang menghalangi, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan ilahi yang mengerikan mengangkat keluarga Lin dan menjatuhkan rumah itu, terbang puluhan kaki jauhnya. Saat berikutnya, cakar Zuo Yan hendak meraih Lin Feier. Melihat bahwa semua orang di sisinya bekerja sama, mereka bukanlah lawan Zuo Yan, Dewa Surgawi, dan ada Dewa Abadi tingkat atas di sebelah mereka yang menatap mereka.
Keluarga Lin benar-benar putus asa hingga ekstrim. Mungkinkah surga ingin menghancurkan keluarga Lin kita? Pertama, Saner mendapat masalah, dan sekarang, tanpa alasan, Dewa Surgawi lain ingin melawan keluarga Lin kita. Feier, di tengah teriakan yang tak terhitung jumlahnya, banyak anggota keluarga Lin tidak berani melihat cakar Zuoyan yang mencengkeram Lin Feier. Ayah dan ibu Lin Feier pucat saat ini, dan mereka bergegas menuju Lin Feier dengan putus asa. Tetapi mereka telah terbang puluhan kaki jauhnya setelah terlempar sebelumnya, dan sudah terlambat untuk menyelamatkan Lin Feier. Melihat Lin Feier hendak jatuh ke cakar Zuoyan, di tengah teriakan banyak orang di keluarga Lin, semua orang tiba-tiba mendengar suara Dewa Surgawi begitu merajalela. Kemudian, semua orang di keluarga Lin tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan yang kuat membungkus mereka semua di dalamnya. Kemudian, semua orang melihat bahwa cakar Zuoyan yang mencengkeram Lin Feier benar-benar ditarik ke atas secara tiba-tiba seolah-olah mereka telah menghadapi kekuatan yang luar biasa. Kemudian, bahkan Zuoyan pun ditarik ke atas dalam sekejap, dan dengan suara ledakan, dia terbang keluar dari atas rumah dan terbang ke langit. Bang, 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 atapnya tertusuk, dan puing-puing jatuh satu persatu, tetapi pada saat ini, cahaya hitam dan putih ajaib menyelimuti Lin Feier, dan tidak ada puing yang dapat melukai Lin Feier. Situasi ini membuat semua orang di keluarga Lin benar-benar mandek. Siapa menyelamatkan Feier? Menyelamatkan mereka? Situasi ini sangat mengejutkan Zuoyan, dan Tuan Xuan di sampingnya juga sangat terkejut. Zuoyan, yang ditarik ke langit oleh kekuatan besar, berteriak dengan liar, "Tuan Xuan, tolong aku!" Tuan Xuan melihat ini dan menggerakkan badannya untuk terbang ke arah Zuoyan dan menangkap Zuoyan kembali. Pada saat ini, Tuan Xuan tiba-tiba merasakan bahwa suatu kekuatan juga mengikatnya dan menariknya ke langit. Bahkan dia, yang berada di level atas alam dewa abadi, tampaknya tidak mampu menahan kekuatan semacam ini. Ya dewa, guru mana yang datang? Pasti seorang guru di alam dewa. Guru Xuan, yang ditarik ke langit dengan ngeri, melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Namun, dia tidak dapat melihat satu sosok pun. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Lin juga terbang ke langit dan melihat sekeliling. Bahkan Lin Feier, yang sedang berbaring di tempat tidur, telah mendapatkan kembali sebagian energi dalam cahaya ilahi hitam dan putih ajaib yang menyelimutinya. Lin Feier tampaknya telah memikirkan sesuatu. Beberapa tidak percaya, dan beberapa sangat terkejut. Dia berjuang untuk terbang keluar dari rumah dan ke langit di luar, terlepas dari penyakitnya. Sementara semua orang menatapnya, di atas langit virtual, tirai langit besar langsung terkoyak, dan sosok muda langsung terungkap. Sosok muda ini baru berusia sekitar 21 atau 22 tahun, tetapi dengan sepasang sayap angin besar yang mengepak di belakangnya, seluruh orang memancarkan aura luas yang cukup untuk menakuti dewa abadi yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang sangat besar ini bahkan membuat seluruh kota Dewa Es bergerak. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya terbang dari kota Dewa dan buru-buru melihat ke arah di mana mereka merasakan aura tersebut. Ketika para prajurit ini melihat Zuoyan dan Master Xuan yang tampak melayang, mata para prajurit yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan lelaki tua berjubah abu-abu dari Dewa Abadi atas tidak sebanding dengan sosok muda yang tiba-tiba muncul di kehampaan. Orang macam apa sosok muda ini? Eksistensi macam apa dia? Mengapa dia memiliki aura yang begitu menakutkan ketika dia hanya menunjukkan ranah Raja Dewa Atas? Di antara kerumunan, para prajurit dari keluarga Zuo, keluarga pertama kota Dewa Es, juga melihat Zuoyan dan Master Xuan, dan mereka bahkan lebih terkejut. Apa yang terjadi? Pada saat ini, semua orang melihat bahwa sosok muda itu tidak memperhatikan Zuoyan dan Master Xuan yang melayang di udara, tetapi melangkah ke kehampaan dan berjalan turun dari langit virtual. Dia bertanya kepada Lin Feier dari jarak beberapa ratus kaki, "Kamu adalah saudara perempuan dari rekan Daois Lin San, Lin Feier, kan?" Mendengar suara hangat ini, menatap sosok pemuda di depannya yang tidak jauh lebih tua darinya, wajah Lin Feier memerah. Dia menatap sosok pemuda itu, dan bertanya dengan hati-hati, dengan sedikit harapan, "Apakah Anda, saudara Ye Shen?" "Anda adalah, saudara Ye Shen." Kata-kata Lin Feier jatuh ke telinga semua orang di keluarga Lin. Semua orang di keluarga Lin menatap pemuda di langit dengan tak percaya. Mereka semua ingat bahwa mereka pernah menerima surat sebelumnya.
Surat itu ditulis oleh seorang Raja Dewa bernama Ye Sen, yang mengatakan bahwa dia akan datang ke keluarga Lin untuk mengobati Lin Feier. Saat itu, hampir semua orang di keluarga Lin tidak menganggap serius surat ini. Tidak seorang pun mengira bahwa bahkan dewa-dewa abadi yang diundang oleh Lin San tidak dapat menyembuhkan Lin Feier. Bagaimana mungkin Raja Dewa memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya? Bahkan semua orang di keluarga Lin mengira bahwa Raja Dewa Ye Sen telah kehilangan akal sehatnya. Namun, sekarang ketika mereka mendengar Lin Feier mengatakan bahwa pemuda di depan mereka adalah Raja Dewa Ye Sen, ketika semua orang di keluarga Lin menatap pemuda itu lagi, mereka benar-benar melihat bahwa pemuda itu memang berada di alam Raja Dewa atas. Ya Dewa, alam Raja Dewa benar-benar membuat alam dewa-dewa abadi atas tidak dapat membebaskan diri. Mungkinkah kekuatan tempurnya telah melampaui alam dewa abadi? Dia adalah Raja Dewa Ye Sen. Semua orang di keluarga Lin tidak dapat mempercayainya, dan tidak dapat membayangkannya. Mereka belum pernah mendengar tentang Raja Dewa yang dapat mencapai kekuatan tempur untuk mengalahkan dewa abadi tingkat atas. Bahkan Raja Dewa yang paling kuat dari kerajaan Gunung Naga Hitam mereka tidak dapat melakukan ini. Dia pasti bukan Raja Dewa Ye Sen. Seorang Raja Dewa tidak akan pernah bisa melakukan ini. Mungkin dia adalah orang dewasa tingkat dewa yang dengan sengaja menyembunyikan wilayahnya di alam Raja Dewa. Keluarga Lin berpikir dalam hati mereka. Namun, saat mereka sedang berpikir, mereka melihat bahwa pemuda di langit itu mengangguk langsung setelah mendengar kata-kata Lin Feier, "Ya, saya Ye Sen, orang yang menulis surat kepadamu." Orang yang langsung mengendalikan Zuo Yan dan Tuan Xuan tentu saja Ye Sen yang datang ke kota Dewa Es. Meskipun Ye Sen hanya berada di alam Raja Dewa saat ini. Tetapi setelah pertempuran Gunung Dewa Surgawi, kekuatan tempur Ye Sen sudah cukup untuk menyapu Dewa Abadi. Untuk menyelamatkan keluarga Lin dari Zuo Yan dan Master Xuan, tentu saja sangat mudah. Tanda tanya, bahkan sekarang, Ye Sen telah melampaui mitos kerajaan Gunung Wanmu dan Longli, yang dapat mengalahkan Dewa Surgawi ketika dia berada di alam Raja Dewa, dan mencapai puncak kekuatan tempur baru di alam Raja Dewa kerajaan Gunung Wanmu. Mendengar pemuda di depannya mengakui bahwa dia memang Raja Dewa yang menulis surat itu. Sekarang, semua orang di keluarga Lin benar-benar tercengang dan terkejut. Alam Raja Dewa, benar-benar Raja Dewa Ye Sen. Kemampuan Raja Dewa untuk menekan Dewa Abadi atas hanyalah mitos. Saya khawatir kekuatan Ye Sen telah melampaui Raja Dewa yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ini. Kecuali Raja Dewa dari kerajaan Dewa yang paling kuat, saya khawatir tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Ye Sen. Kemungkinan besar Ye Sen ini memiliki seorang pria besar yang berdiri di belakangnya, yang kemungkinan besar adalah seorang pria besar di alam Dewa Bintang 9 atau bahkan seorang pria besar yang melampaui Dewa. Kalau tidak, alam Raja Dewa tidak mungkin berkultivasi ke tingkat kekuatan tempur ini. Lin Xiao, kepala keluarga Lin, sangat bersemangat saat ini. Dia tahu bahwa Ye Sen pasti seorang jenius tingkat atas yang biasanya tidak dapat dia sentuh. Jika Ye Sen tidak datang tiba-tiba, saya khawatir keluarga Lin mereka akan dihancurkan oleh Zuo Yan. Pada saat ini, Ye Sen tidak hanya mengalahkan Zuo Yan dan Tuan Xuan, tetapi juga membawa harapan bagi semua orang di keluarga Lin. Bagaimanapun, bukan tidak mungkin bagi Raja Dewa yang luar biasa seperti itu untuk membantu Lin Feier menyembuhkan racun dingin. Banyak orang di keluarga Lin akhirnya memandang Ye Sen di kehampaan dengan harapan. Mereka bertanya-tanya bagaimana Ye Sen akan menghadapi Zuo Yan dan Tuan Xuan. Mereka juga bertanya-tanya metode apa yang akan digunakan Ye Sen untuk menyelamatkan Lin Feier. Pada saat ini, setelah menyapa Lin Feier, Ye Sen mengalihkan pandangannya ke Zuo Yan dan Master Xuan di samping. Ditatap oleh Ye Sen, Zuo Yan dan Master Xuan gemetar. Mereka dikendalikan oleh Ye Sen, tetapi mereka merasakan kekuatan Ye Sen lebih dalam daripada yang lain. Terutama Master Xuan, dia berada di alam Dewa Abadi atas, dan dia belum pernah melihat Raja Dewa yang dapat menghadapi keberadaan setingkatnya. Ketika mereka mendengar Ye Sen menyapa Lin Feier dan menunjukkan bahwa dia sangat peduli padanya, Zuo Yan dan Master Xuan bahkan lebih takut. Mereka tidak tahu bagaimana Ye Sen akan menghadapi mereka. Melihat Zuo Yan dan Master Xuan yang gemetar, Ye Sen bertanya kepada Lin Feier, mengapa keluarga Linmu terlibat dengan kedua orang ini? Lin Feier buru-buru memberitahu Ye Sen bahwa Zuo Yan memintanya untuk mengobatinya, dan ketika dia menolak,
Zuo Yan menjadi bermusuhan dan menyerangnya, dan dia merasakan bahwa Zuo Yan memiliki niat membunuh terhadapnya. Mendengar ini, Ye Shen menatap langsung ke Zuo Yan. Lin Feier hanyalah seorang gadis kecil, mengapa kamu begitu mengincarnya? Jantung Zuo Yan berdebar kencang saat ini, dan dia sama sekali tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Ye Shen. Dia bahkan lebih enggan mengungkapkan bahwa dia tahu bahwa Lin Feier adalah Bing Ling Tong Xuan Body. Akhirnya, Zuo Yan berpura-pura tenang dan berkata, saya ingin menyelamatkan Lin Feier. Dia menolak perawatan saya, jadi saya marah dan menyerangnya. Saya benar-benar tidak bermaksud jahat. Rekan Taois saya adalah murid tanah suci kultivasi Laut Misterius Hitam. Tolong tunjukkan belas kasihan. Pada akhirnya, Zuo Yan mengeluarkan sektenya Tanah Suci Kultivasi Laut Misterius Hitam, dengan maksud memaksa Ye Shen untuk melepaskannya. Pikiran Zuo Yan tidak bisa lepas dari mata Ye Shen. Mengenai Tanah Suci Kultivasi Laut Misterius Hitam, Ye Shen bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi mengingatnya. Dia hanya ingin membantu Lin Feier menyelesaikan bencana ini sepenuhnya. Mendengar Zuo Yan tidak mengatakan yang sebenarnya, Ye Shen tidak ingin bicara omong kosong lagi dengan Zuo Yan. Dia meraihnya dengan tangan besarnya, dan Zuo Yan terbang mundur ke arahnya. Kemudian, tangan besar Ye Shen meraih kepala Zuo Yan di udara, dan menggunakan metode rahasia pencarian jiwa untuk mencari jiwa Zuo Yan. Sesaat kemudian, Ye Shen melempar Zuo Yan dengan santai dan mengikatnya di kehampaan lagi. Pada saat yang sama, buah kristal es terbang keluar dari badan Zuo Yan dan jatuh ke tangan Ye Shen. Buah kristal es ini adalah kristal es Bo Yuan yang ingin disempurnakan Zuo Yan dengan bantuan badan dewa alami Lin Feier untuk menciptakan artefak Jitian kelas atas. Melihat kristal es di tangannya, mata Ye Shen bersinar dengan kilatan cahaya. Yah, kristal es Bo Yuan, badan Tong Xuan Ro Es. Zuo Yan ini datang untuk badan dewa khusus Lin Feier. Lin Feier benar-benar memiliki badan dewa alami yang khusus. Badan Ro Es Tong Xuan benar-benar dapat membuat potongan kecil kristal es ini berubah menjadi artefak Jitian kelas atas. Tentu saja, meskipun rahasia ingatan yang dieksplorasi dari Zuo Yan sangat menakjubkan. Namun, Ye Shen tentu saja tidak akan berkomplot melawan badan Tong Xuan Ro Es milik Lin Feier seperti yang dilakukan Zuo Yan. Bahkan jika membunuh Lin Feier mungkin akan membuatnya memperoleh artefak Jitian kelas atas, Ye Shen tidak mau melakukannya. Dia bukanlah orang yang begitu kejam terhadap orang yang tidak bersalah. Ye Shen menyingkirkan kristal es Bo Yuan dengan jentikan tangannya, dan bertanya kepada Xiao Jiu tentang badan Tong Xuan Ro Es. Pada saat yang sama, Ye Shen menatap Zuo Yan dan Tuan Xuan lagi. Sekarang setelah dia mengetahui rencana Zuo Yan, dia harus membantu keluarga Lin membereskan kekacauan itu. Jika tidak, bahkan jika dia menyelamatkan Lin Feier, jika Zuo Yan tidak dihukum, kemungkinan besar setelah dia pergi, keluarga Lin masih akan berada dalam masalah besar. Ye Shen tahu bahwa dia harus menegakkan otoritasnya. Hanya dengan memberitahu Zuo Yan, Tuan Xuan, keluarga Zuo Yan, dan seluruh kota Dewa Es bahwa dia tidak mudah diganggu dan keluarga Lin tidak dapat diganggu, keluarga Lin tidak akan lagi terancam. Memikirkan hal ini, Ye Shen tidak lagi menyembunyikan napasnya dan benar-benar melepaskan semua napasnya. Wow, dalam sekejap, seluruh langit virtual kota Dewa Es dipenuhi dengan aura tirani yang tak berujung. Aura ini hampir setara dengan aura Tuan. Itu adalah aura terkuat yang pernah dimiliki kota Dewa Es. Seluruh daratan kota Dewa Es dan langit virtual tampak dalam hiruk pikuk, dan pemandangan yang penuh kekerasan ini membuat semua orang di lapangan gemetar. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari kota Dewa Es tidak dapat menahan diri untuk tidak membungkuk kepada Ye Shen. Terutama Zuo Yan, Master Xuan, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Zuo, wajah mereka sangat ketakutan saat ini. Mereka tahu bahwa Ye Shen kuat sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa setelah Ye Shen mengeluarkan seluruh kekuatannya, auranya akan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kemudian, orang-orang ini mendengar suara Ye Shen bergema di kehampaan. Saya teman baik Lin San, Ye Shen dari pengadilan dewa tertinggi kerajaan Dewa Gunung Wanmu. Meskipun Lin San terjebak di Gunung Tianshan, keluarga Lin-nya tidak dapat diganggu. Siapapun yang menindas keluarga Lin berarti melawan Lin San dan melawan aku, Ye Shen. Wow! Dua kalimat Ye Shen membuat banyak sekali prajurit kota Dewa Es menarik napas dalam-dalam.
Jadi orang ini datang demi keluarga Lin San. Dikabarkan bahwa Lin San terperangkap dan meninggal di Gunung Tianshan. Aku bilang bahwa keluarga Lin akan menurun. Aku tidak menyangka mereka memiliki orang sekuat itu sebagai pendukung. Keluarga Lin tidak bisa diprovokasi. Zuo Yan itu pasti telah memprovokasi keluarga Lin, yang membuat pemuda ini marah. Sebelumnya, banyak sekali prajurit di kota Dewa Es merasa kasihan pada keluarga Lin dan mengasihani keluarga Lin. Sekarang, banyak sekali orang yang iri pada keluarga Lin. Lagi pula, tidak semua keluarga seberuntung itu untuk bertemu dengan seorang jenius tingkat atas seperti ini. Saner, Ye Sen ini datang untuk menjaga keluarga Lin kita demi Saner. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Lin merasa semakin masam. Mereka memikirkan Lin San yang masih terperangkap di Gunung Tianshan. Pada saat yang sama, mereka berpikir bahwa keluarga Lin mereka akhirnya tidak sendirian. Diperhatikan oleh seorang jenius yang memiliki kekuatan bertarung seperti seorang bangsawan di level Raja Dewa, ini mungkin akan membawa keberuntungan yang luar biasa bagi keluarga Lin. Dengan seorang jenius yang tak tertandingi yang memperhatikan dan merawat mereka, orang lain harus berpikir dua kali sebelum memprovokasi mereka. Kakak Ye Sen, bagaimana kamu akan menghadapi Zuo Yan dan Tuan Xuan? Lin Feier juga sangat bersemangat saat ini. Dia merasa bahwa kakak laki-laki yang belum pernah dia temui sebelumnya ini mungkin dapat menyembuhkannya. Lin Feier bahkan lebih pintar. Dia tahu bahwa Ye Sen telah mengatakan kata-kata itu sebelumnya untuk membangun otoritasnya dan membantu keluarga Lin mereka. Pada saat ini, Lin Feier mengikuti kata-kata Ye Sen dan bertanya, bagaimana cara menghadapi mereka? Mendengar perkataan Lin Feier, Ye Sen menatap langsung ke arah Zuo Yan dan Tuan Xuan. Ditatap oleh Ye Sen, Zuo Yan dan Tuan Xuan benar-benar dingin saat ini. Mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh mereka. Nasib mereka saat ini tergantung di tangan pemuda di depan mereka ini. Saat ini, Zuo Yan sudah sangat menyesalinya. Jika dia tahu bahwa ada orang sekuat itu yang berdiri di belakang keluarga Lin, dia tidak akan berani mengancam keluarga Lin seperti ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dan Tuan Xuan sangat menyesalinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa datang ke kota dewa biasa untuk sedikit membantu Zuo Yan sebenarnya akan menyebabkan bencana besar baginya. Ye Sen menatap Zuo Yan dan Tuan Xuan selama beberapa napas, dan akhirnya berkata, kalian berdua bermaksud menyakiti orang-orang dari keluarga Lin. Bahkan jika kalian tidak benar-benar menyakiti mereka, kalian pantas dibunuh. Mendengar 4 kata kalian pantas dibunuh, hati Zuo Yan dan Tuan Xuan mencelos. Keduanya memiliki firasat buruk. Mungkinkah pemuda ini ingin membunuh mereka? Pada saat ini, kepala keluarga Zuo, keluarga terbesar di kota Dewa Embun Beku, dan prajurit lainnya bahkan lebih terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Sen. Keluarga mereka akhirnya memiliki keturunan yang luar biasa seperti Zuo Yan. Jika dia dibunuh secara langsung, itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga mereka. Tuan ini, tolong tunjukkan belas kasihan. Zuo Yan bingung sejenak. Saya harap Anda akan memaafkannya dan tidak membunuhnya. Semua prajurit keluarga Zuo membungkuk kepada Ye Sen dan memohon belas kasihan. Setelah permohonan itu, mereka bahkan tidak berani bernapas, dan hanya bisa menunggu keputusan pemuda yang kuat di depan mereka. Bagaimanapun, kekuatan tempur orang ini setara dengan seorang bangsawan. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya, apalagi menghentikannya. Mereka hanya bisa memohon belas kasihan dan menunggu hasilnya. Melihat Zuo Yan, Master Xuan, dan orang-orang dari keluarga Zuo yang gemetar, Ye Sen berkata dengan enteng, membunuh. Membunuh mereka adalah hal yang paling mudah, tetapi aku tidak berencana untuk melakukannya. Pada titik ini, Ye Sen menembakkan 2 cahaya ilahi di tangannya dan menembak langsung ke badan Zuo Yan dan Master Xuan. Mendengar bahwa Ye Sen tidak akan membunuh mereka, Zuo Yan dan Master Xuan merasa lega, tetapi tiba-tiba Ye Sen menembakkan 2 cahaya ilahi ke badan mereka, yang membuat mereka takut. Mereka berdua melihat cahaya ilahi yang memasuki badan mereka, dan mereka terkejut. Mereka merasa bahwa cahaya ilahi ini seperti belatung di tulang tarsal, tercetak dalam di kedalaman daging mereka, seperti tanda yang mencabut nyawa. Keduanya merasa bahwa tanda cahaya ilahi yang tidak dapat dijelaskan ini pasti dapat membunuh mereka dengan mudah. Tanda cahaya ilahi yang memasuki badanmu adalah tanda kutukan beracun milikku yang unik. Meskipun aku tidak bermaksud membunuhmu, kamu harus menerima hukumannya.
Karena sebelumnya kau mengancam keluarga Lin, hukuman untukmu adalah melindungi keselamatan keluarga Lin selama 100 tahun. Selama 100 tahun ini, aku akan datang ke keluarga Lin kapan saja. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Lin, aku akan menghukummu sesuai dengan situasinya, atau bahkan membunuhmu lagi. Jangan mencoba menghancurkan tanda kutukan beracun di badanmu sendiri. Sejujurnya, bahkan penguasa bintang 9 yang kuat tidak dapat membantumu menghancurkan tanda ini. Wow, kata-kata Ye Zhen jatuh ke telinga orang-orang di kota Dewa Es. Banyak prajurit terkejut. Tanda kutukan beracun. Penguasa bintang 9 yang kuat tidak dapat menghancurkannya. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Raja Dewa di depan mereka benar-benar memiliki metode seperti itu. Pada saat ini, Zuo Yan dan Master Xuan merasa lebih dingin di hati mereka. Meskipun Ye Zhen tidak membunuh mereka secara langsung, dia meninggalkan tanda seperti itu, meminta mereka untuk melindungi keselamatan keluarga Lin selama 100 tahun, yang berarti bahwa hidup mereka juga akan tergantung di tangan Ye Zhen selama 100 tahun. Khususnya, mereka tidak berani menjamin bahwa keluarga Lin akan aman selama 100 tahun. Bahkan jika mereka tidak berani menyerang keluarga Lin lagi, sulit untuk menjamin bahwa keluarga Lin tidak akan menghadapi bahaya lain. Namun, mereka tidak berani menentang perintah Ye Zhen saat ini, dan keduanya hanya bisa mengangguk dengan tergesa-gesa. Kita harus mengikuti pengaturan orang dewasa dan melindungi keselamatan keluarga Lin. Tetapi tuanku, jika keluarga Lin dalam bahaya, atau menghadapi sesuatu yang tidak dapat kita selesaikan, kita tidak dapat melakukan apapun. Sebelum Zuo Yan dan Tuan Xuan selesai berbicara, Ye Zhen langsung menyela mereka, apakah kalian mematuhi perintahku atau memainkan trik lain? Aku memiliki penilaianku sendiri. Kalian hanya berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada keluarga Lin dalam 100 tahun ke depan. Pada titik ini, Ye Zhen berkata dengan dingin kepada Zuo Yan, Zuo Yan, aku sudah tahu pikiranmu. Aku akan membantu Badan Dewa Lin Feier untuk sepenuhnya membuka metode kultivasi. Kamu juga harus tahu bahwa selama Badan Dewa membuka metode tersebut, itu tidak dapat lagi digunakan oleh orang luar. Zuo Yan berkeringat deras saat mendengar peringatan Ye Zhen. Dia tahu bahwa rencananya untuk merencanakan Badan Es Roh Tong Xuan Lin Feier diketahui oleh pencarian jiwa Ye Zhen. Jangan berani, Tuan, saya sama sekali tidak berani memikirkan itu lagi. Begitu mendengar Ye Zhen mengatakan bahwa dia akan membantu Lin Feier untuk membuka metode kultivasi, Zuo Yan tahu bahwa Badan Es Roh Tong Xuan Lin Feier sama sekali di luar jangkauannya. Zuo Yan dapat melihat bahwa pemuda di depannya pasti memiliki kemampuan untuk membuka metode kultivasi Badan Es Roh Tong Xuan Lin Feier. Selain itu, Zuo Yan tahu bahwa begitu Badan Es Roh Tong Xuan memasuki metode kultivasi, ia tidak akan lagi diserang oleh racun dingin, dan inti kehidupannya akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam prajurit itu sendiri, dan tidak dapat lagi digunakan oleh orang luar. Selain itu, harta karun kristal es Bo Yuan yang akhirnya ditemukannya jatuh ke tangan Ye Zhen, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan Badan Tong Xuan Roh Es lagi. Pada saat ini, penyesalan Zuo Yan di dalam hatinya bahkan lebih kuat. Kali ini, dia kehilangan istri dan pasukannya. Dia tidak hanya tidak mendapatkan Badan Tong Xuan Roh Es, tetapi dia juga harus melindungi keluarga Lin selama 100 tahun, dan dia juga kehilangan kristal es Bo Yuan, dan bahkan hidupnya tergantung di tangan orang lain. Setelah berbicara tentang metode menghukum Zuo Yan dan Tuan Xuan, Ye Zhen tidak lagi menatap Zuo Yan dan Tuan Xuan, tetapi menatap langsung ke orang-orang dari keluarga Lin dan Lin Feier. Alasan mengapa Ye Zhen membuat pengaturan ini alih-alih membunuh Zuo Yan dan Tuan Xuan secara langsung juga karena pertimbangan yang matang. Bagaimanapun, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan tidak mungkin baginya untuk melindungi keluarga Lin sepanjang waktu. Membunuh Zuo Yan dan Tuan Xuan akan mengakhiri segalanya. Namun, dibandingkan dengan membiarkan Dewa Surgawi dan Dewa Abadi atas menjaga keluarga Lin, yang terakhir pasti akan memiliki lebih banyak manfaat. Selain itu, Ye Zhen benar-benar yakin bahwa Zuo Yan dan Master Xuan tidak akan berani menentang perintahnya dan memiliki pikiran lain. Selama keduanya ingin bertahan hidup, mereka harus melakukan apa yang dimintanya. Apa yang dia katakan sebelumnya, bahwa tanda kutukan racun pada kedua orang itu tidak dapat dipecahkan bahkan oleh penguasa bintang 9, tidaklah salah. Tanda kutukan beracun ini adalah sejenis segel yang dipelajari Ye Zhen dari kitab pengobatan Tianfeng yang ditinggalkan oleh dewa-dewa Tianfeng di Gua Tianfeng.
Segel semacam ini adalah segel yang ditinggalkan oleh tokoh besar setingkat dewa-dewa. Bahkan jika Ye Zhen tidak dapat mencetak segel pada badan tokoh tingkat master sekarang, jika dia mencetaknya pada tokoh tingkat dewa, para master itu pasti tidak akan dapat membantu dewa-dewa untuk memecahkannya. Selama tanda kutukan beracun ini ada selama 1 hari, Zuo Yan dan Master Xuan tidak akan pernah berani memiliki pikiran lain. Tentu saja, Ye Zhen tidak akan sepenuhnya menempatkan keselamatan keluarga Lin di bawah perlindungan Zuo Yan dan Master Xuan. Ye Zhen langsung mengarahkan jarinya, dan cahaya ilahi hitam dan putih bersinar, dan susunan cahaya besar dengan radius puluhan kaki muncul di luar halaman keluarga Lin. Dalam susunan cahaya besar ini, ada cahaya ilahi yang tak berujung berkedip, dan ada juga kekuatan pembunuh pedang yang kuat melonjak. Ye Zhen berkata kepada keluarga Lin, kalian dapat menyebut susunan cahaya ini sebagai susunan pembunuh 1000 pedang. Aku akan memberitahu kalian metode untuk menjalankan susunan pembunuh ini. Susunan pembunuh 1000 pedang ini juga akan melindungi keluarga Lin kalian. Jika seseorang menyinggung keluarga Lin, kalian juga dapat menggunakan susunan ini untuk melawan musuh. Selama ancamannya berada di bawah level Tuan, susunan ini dapat menghancurkannya. Mendengar kata-kata Ye Zhen, keluarga Lin sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa setelah Ye Zhen memerintahkan Zuo Yan dan Tuan Xuan untuk melindungi keluarga Lin mereka, dia akan meninggalkan susunan pembunuh pelindung seperti itu untuk keluarga Lin. Pada saat ini, keluarga Lin sangat berterima kasih kepada Ye Zhen. Terima kasih, saudara Ye Zhen. Lin Feier membungkuk dalam-dalam kepada Ye Zhen. Terima kasih, Tuan. Mata para prajurit keluarga Lin yang menatap Ye Zhen penuh dengan rasa terima kasih. Saudaraku, kebaikanmu tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Lin. Generasi muda keluarga Lin, seperti Lin Fang dan anak laki-laki muda lainnya, mengagumi dan berterima kasih kepada Ye Zhen. Melihat mata keluarga Lin, pikiran Ye Zhen juga melayang ke masa mudanya. Saat itu, dia melihat metode yang ditinggalkan oleh Di Kong Tiansheng di tanah leluhur keluarganya, dan penuh rasa terima kasih kepada Di Kong Tiansheng, seorang senior yang namanya tidak dia ketahui saat itu. Ye Zhen tidak menyangka bahwa suatu hari, dia akan memberi keluarga lain kesempatan seperti ini. Daoyou Linsan, kamu biarkan aku mendapatkan kitab suci pengobatan Tianfeng, dan aku juga akan merawat keluarga Lin dengan lebih baik. Setelah aku menyembuhkan Lin Feier, kita tidak akan berutang apapun kepada satu sama lain. Melihat formasi pembunuh 1000 pedang, Ye Zhen bergumam dalam hatinya. Memikirkan Lin San, Ye Zhen berbicara kepada keluarga Lin lagi, tentu saja, tidak peduli apapun cara yang aku tinggalkan, pada akhirnya, jika keluargamu ingin menjadi kuat, itu tetap tergantung padamu. Bagaimanapun, hanya ketika kamu kuat, kamu dapat mengendalikan takdirmu. Kata-kata Ye Zhen membuat Lin Xiao, kepala keluarga Lin, dan keluarga Lin mengangguk dalam-dalam. Mereka tahu bahwa kata-kata Ye Zhen adalah untuk menyemangati mereka dan tidak ingin mereka membuang-buang waktu karena perlindungan. Baiklah, urusan di sini sudah selesai, Lin Feier, selanjutnya, ini tentang membantumu berobat. Ayo, masuk ke Lin Mansion, aku akan menceritakan kepadamu tentang penyakitmu secara rinci. Setelah berkomunikasi dengan Xiao Jiu, Ye Zhen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang badan Tong Xuan Roh Es dan memiliki rencana untuk perawatan dan pengaturan Lin Feier. Lin Feier mengangguk dengan lembut. Gadis itu memikirkan tentang apa yang dikatakan Ye Zhen kepada Zuo Yan sebelumnya. Kakak Ye Zhen mengatakan bahwa Zuo Yan ingin membunuhku demi badan ilahiku. Badan ilahiku? Badan ilahi apa? Mungkinkah itu terkait dengan daun berwarna es yang tiba-tiba muncul di badanku 2 tahun lalu? Sambil berpikir, Lin Feier dan yang lainnya dari keluarga Lin menyambut Ye Zhen ke Lin Mansion. Zuo Yan dan Tuan Xuan akhirnya dilepaskan oleh Ye Zhen. Keduanya menatap Ye Zhen dengan ketakutan, dan kemudian melihat tanda kutukan racun di badan mereka. Mereka tidak berani tinggal di depan rumah keluarga Lin lebih lama lagi, dan pergi bersama para prajurit keluarga Zuo dengan malu. Namun, para prajurit kota Dewa Es masih berkumpul di kekosongan kota Dewa, saling berbicara. Seorang Raja Dewa, yang mengalahkan Dewa Surgawi dan Dewa Abadi, dan dapat melindungi sebuah keluarga sendirian, hal ini terjadi di depan mata mereka, seperti sebuah legenda, yang membuat mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membicarakannya dan mendesah. Pada saat ini, Ye Zhen, orang-orang dari keluarga Lin,
dan para prajurit kota Dewa Es tidak tahu bahwa di bidang bintang yang tak berujung di atas langit ekstrim benua bintang tempat kota Dewa Es berada, ada 8 penguasa yang kuat yang sedang melihat ke arah kota Dewa Es. 8 penguasa yang kuat ini awalnya melewati benua bintang yang biasa dan tidak berniat untuk berhenti. Saat mereka melihat kota Dewa Es adalah ketika Ye Shen menyiapkan formasi pembunuh 1000 pedang untuk keluarga Lin, dan cahaya ilahi hitam dan putih bersinar. Bersambung.